Bab 1591. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang, baik di bawah sinar matahari maupun di luar negeri, saya tidak tahu berapa banyak evolusionis yang memperhatikan Perang Dunia I yang akan datang. Dalam arti tertentu, ini adalah tabrakan terkuat di Kenozoikum. Mana yang lebih kuat atau lebih lemah, bagaimana cara mengevaluasinya? Tentu saja, ini dijelaskan melalui duel sungguhan, dan persaingan kekuatan teratas dalam berbagai periode adalah yang paling meyakinkan. Apakah ini iblis Chu Feng lagi? Ini adalah orang yang tidak menyukai Chu Feng. Melihat akhir hidupnya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan matanya bahkan lebih buruk. Iblis Chu, tak terkalahkan di dunia. Jelas, orang-orang ini tergila-gila pada Chu Feng. Banyak dari mereka yang menunggu perang dimulai melalui cermin. Tak terkalahkan, Chu Ying Xiao Xiao, berambut perak dan setinggi pinggang, adalah salah satu penganut fanatik keluarga Yaxian, berteriak dengan siukuan. Kakaknya Ying Wudi berkulit hitam, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Dua medan perang, perang pecah. Keempat burung perampok itu cukup ganas. Mereka membuka mulut dan meraung. Sinar cahaya yang mengerikan keluar dari paruh mereka, menghancurkan langit dan menekan dunia. Untuk sementara waktu, bahkan tatanan langit dan bumi pun membeku, dan bahkan esensi seluruh langit dan bumi pun terkuras. Keempat burung perampok itu kuat dan tak tertandingi. Sinar cahaya yang dimuntahkan berubah menjadi peta jalan, yang ditutupi dengan rune yang rapat, menutupi langit dan keempat bidang. Ia menyusun peta bidang. Ini adalah kunci bidang Suxian. Peta bidang itu tampaknya memotong zaman kuno dan modern, membuat waktu tidak stabil dan terputus-putus. Ada pecahan jalan di mana-mana, mengalir turun dari langit, seperti air terjun dan sungai bintang, dan menghalangi keempat bidang itu. Langit dan bumi luas, gempa bumi ono, sunyi, dan saya tidak tahu berapa banyak gunung menjulang di kejauhan yang runtuh. Bumi tenggelam, dan magma setinggi ribuan kaki. Seperti akhirnya, pemandangan medan perang ini sangat mengerikan. Semua pemandangan ini hanyalah gelombang susulan yang disebabkan oleh peta bidang di luar. Di dalam medan perang yang sebenarnya, napasnya bahkan lebih menakjubkan. Gambar medan pembunuhan abadi tergantung di langit, dan rune jalan seperti lancip sutra dan air terjun jatuh dari gambar, meliputi 10 arah, menjebak Chu Feng di dalamnya. 4 tempat bertengger cerah dan tak tertandingi. Mereka semua adalah urat nadi, dan tubuh mereka tercermin dalam 4 cincin bencana besar. Ia membela diri di timur, seperti matahari besar, bersinar di masa depan kuno dan modern. Dalam simbol cahaya perlindungan tubuhnya, waktu terbelah, dan energi dalam tubuhnya terus-menerus transpirasi, membentuk awan jamur mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Pemuda-pemuda berbangsa Yuan yang kuat berjaga di barat dan memegang pisau panjang berwarna gelap. Itu adalah pisau pemotong abadi. Pisau itu dikenal dapat membunuh cahaya jiwa. Bahkan pedang abadi tidak dapat melarikan diri. Dia tinggi dan agung, seperti dewa iblis. Sinar dingin di matanya seperti kilat, yang menembus langit melalui kabut abadi, memberi orang-orang rasa penindasan yang sangat kuat dan mencekik orang-orang sezamannya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang kontemporer dan seorang pemuda. Faktanya, dia dan si Jikwe adalah evolusionis yang telah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Astaga, cahaya abadi bersinar di dunia. Di selatan, ada seorang pemuda dengan temperamen berdebu dan 9 pedang terbang melayang di luar. Pada saat ini, dia tidak lagi anggun. Seluruh orang itu tajam, seperti pedang abadi bersarung. Tubuhnya meruntuhkan kehampaan dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Pria ini sangat kuat, menjaga selatan. Ledakan, di utara, cahaya berharga membubung ke langit, dan energi yang kuat merobek langit. Itulah fluktuasi energi dari senjata ajaib. Itu terlalu kuat. Itu berasal dari seorang pria berambut perak. Seluruh tubuhnya adalah harta karun rahasia. Dia berasal dari sistem yang sangat mengerikan. Harta karun rahasia itu terintegrasi ke dalam daging. Senjata-senjata yang kuat itu terintegrasi dengan daging dan darah. Bahkan organ dalam dan tulangnya digantikan oleh senjata ajaib yang dapat berevolusi. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah makhluk dari dunia yang besar, tak terkalahkan di generasinya. Tubuhnya telah digantikan oleh logam induk, yang disebut padat dan abadi. Bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan orang menyerang sesuka hati, sulit untuk melukainya. Lapangan Suxian diselimuti oleh langit dan bumi.
Keempat ahli muda itu dapat disebut sebagai sosok yang tak tertandingi di era yang sama. Mereka semua adalah generasi yang konstan. Makhluk tingkat konstan, jika hanya satu orang yang muncul, itu sudah cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah. Sekarang keempat orang kuat itu ada di sini bersama-sama dan menjaga keempat sisi bersama-sama. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi fokus dan memimpin dunia? Bunuh, perang pun pecah. Keempat kekuatan besar itu menyatu dengan peta medan di langit, menyatu dengan medan pembantaian yang menakutkan ini, dan mencekik Chu Feng dengan bantuan medan suksian. Ledakan. Di luar, orang-orang melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, rune besar bersinar, seperti lautan bintang, dan tatanan seperti jaring laba-laba yang padat di seluruh dunia. Ini benar-benar tanah yang ganas, tanah yang mati. Biasanya, ketika makhluk dengan level yang sama masuk, mereka akan digiling menjadi lumpur dan abu daging pada saat pertama. Medan pembantaian abadi terkenal di era tertentu. Telah mengguncang masa lalu dan masa kini. Tidak ada seorang pun di dunia yang takut padanya. Itu berasal untuk membunuh yang kuat di dunia. Bahkan jika Kaisar Anjing melihatnya, pupil matanya mengerut saat ini, karena dia teringat beberapa gambar kuno, yang merupakan milik zamannya. Klik, beberapa lubang besar tertusuk di langit, dan berbagai rune ordo meluap, yang membuat langit dan bumi di luar medan pembunuhan abadi menjadi bobrok. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan, yang sangat menakutkan. Oh, di luar medan pembunuhan abadi, hantu menangis dan melolong. Kekuatan rahasia medan itu terlalu mengerikan. Itu telah menyebabkan banyak ordo dan menarik roh sejati dari berbagai dewa dan hantu. Tidak ada cahaya di langit dan bumi, pasir dan batu beterbangan, dan angin puyuh rambut merah meraung, dan kemudian terjadi hujan darah. Energi yang kuat bocor ke dunia luar, yang menghancurkan langit dan bumi serta kehampaan. Dapat dibayangkan bahwa medan perang utama yang ditutupi oleh peta medan Zhu Xian sangat tragis. Itu benar-benar Tianlong yang terbang di langit dan berjuang untuk supremasi. Di kejauhan, seorang monster tua mendesah bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan masa mudanya sendiri, dan bukan lawan dari orang-orang muda itu. Makhluk-makhluk tingkat Hengzi sangat langka di dunia manapun. Mereka telah dihitung sejak zaman kuno. Sebagian besar dari mereka telah menjadi legenda dan menjadi bagian dari sejarah kuno, yang hampir sulit dilihat di dunia ini. Sekarang, keempat makhluk tingkat konstan itu menyerang Chu Feng bersama-sama, dan banyak orang menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan medan perang, keempat perampok dan 3 orang kuat lainnya datang ke Chu Feng dan mengguncangnya. Itu benar-benar mengguncang bumi dan menghancurkan medan perang. Bunuh. Giliran keempat burung. Perampok itu lagi. Mereka mengepakkan sayap mereka dan menunggangi api rune misterius dari timur, membawa aura keempat perampok itu ke Chu Feng. Untuk sementara waktu, rune tatanan itu seperti laut, dan ombak menghantam pantai, meremas medan perang. Chu Feng tidak terikat di tempatnya. Apa yang disebut medan perang dapat dihancurkan jika dia mau, karena dia memulai karirnya di bidang ini. Dalam arti tertentu, bakat bidangnya lebih baik daripada evolusi. Ledakan. Di antara langit dan bumi, sinar rune yang tak terhitung jumlahnya melesat naik, dan Chu Feng berubah menjadi cahayanya sendiri untuk membunuh dan memotong dengan menggunakan energi medan Zhu Xian, merobek tanah yang terikat. Selain itu, dia melambaikan segel tinjunya, dan energi yang meletus seperti sungai dan laut yang meluap, bintang-bintang tergantung terbalik, dan ada napas kematian dalam kecemerlangannya. Bang! Burung pipit perampok 4 terbang terbalik dan ki serta darahnya bergejolak. Dia tidak tahan. Dia telah bergetar dengan Chu Feng berkali-kali. Tanpa diduga, pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tahukah kamu, sekarang mereka adalah 4 orang kuat yang maju bergiliran dengan bantuan energi medan. Astaga, cahaya pedang itu bagaikan pelangi, memecah awan dan bulan, membelah langit. 9 pedang terbang jatuh dari langit, bagaikan cahaya pemusnahan. Mereka tampak cantik, tetapi mereka memiliki kekuatan tak terbatas untuk membunuh dan menghancurkan semua rintangan. Dia adalah seorang pemuda dengan temperamen yang luar biasa dan tampak seperti peri sejati. Kekuatan serangannya sangat mengerikan dan tak tertandingi. Di belakang Chu Feng, dia menyerbu sinar 5 warna dan mengubahnya menjadi roda cahaya. Dengan suara keras, dia menekan masa lalu, memegang ke-9 pedang peri dan ingin menjatuhkannya. Ini adalah keajaiban 7 harta karun, tetapi dia hanya menemukan 5 jenis bahan berharga di langit dan bumi, yang tidak sempurna,
tetapi dia menyimpulkan jalannya sendiri. Selain itu, 5 jenis bahan berharga itu tak tertandingi di dunia. Sekarang kekuatan roda cahaya itu tak terbatas, menyapu 9 pedang terbang. Bunuh. Orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan bergegas masuk, memegang pisau pemotong abadi. Tubuh gelap pisau itu seperti lubang hitam, mencoba menyerap jiwa orang-orang, yang sangat menakutkan. Mata Chu Feng dingin, dia memegang pisau panjang yang terang, yang dicairkan oleh salah satu dari 3 benih. Dia menggoyangkan pisau pemotong abadi. Dalam suara dangdang, percikan api memercik kemana-mana, dan rune perintah pecah tak terhitung jumlahnya. Salah satu ujung pisau panjang yang gelap terputus. Gas pisau angin Chu seperti sungai yang bergelombang, bergulung dan bergelombang. Gas pisau seputih salju akhirnya memotong bahu pemuda Hengzi dari kebangsaan Yuan dan hampir memotongnya. Zhu Xianchang, pulih. Wajah keempat burung perampok berubah dan secara komprehensif mendesak medan untuk mengandalkan medan pembunuhan tertinggi dalam legenda kuno untuk menghancurkan musuh. Meskipun peta medan asli telah lama tidak lengkap, itu sudah cukup untuk mendesak peta ini di wilayah mereka. Ledakan, langit pecah dan bumi meledak. Hantu menangis dan melolong. Medan perang runtuh, energi mendidih, dan partikel ilahi dan materi leluhur Tao meluap. Sayangnya, si Jikui kecewa. Medan perang tidak dapat menahan Chu Feng dan membunuhnya. Chu Feng seperti ikan yang berenang. Dia menggerakkan tubuhnya di medan perang pembunuhan abadi, menghindari segala macam pembunuhan dan penjarahan, masuk dan keluar dengan bebas, berkedip dari kiri ke kanan, menjulang dan berkedip dari waktu ke waktu. Bergandengan tangan, 4 burung perampok menyebarkan suara. Jika mereka benar-benar ingin maju satu persatu, mereka tidak dapat mengambil Chu Feng. Pada saat berikutnya, keempat pemain kuat menyerang bersama-sama alih-alih bergiliran. Namun, kecepatan Chu Feng terlalu cepat, seperti hantu kuno, dengan dampak vertikal dan horizontal. Dia mundur ketika dia menyentuh beberapa orang, dan kadang-kadang dia mengunci satu orang untuk menyerang dengan ganas, yang tak tertandingi dan ganas. Tidak bisakah keempat yang kuat membunuhnya? Aku tidak percaya. Di luar, seseorang berbisik. Apakah Iblis Chu menjadi master? Mengapa dia tidak kalah? Keempat makhluk tingkat kata konstan menyerang bersama. Dia benar-benar mengambilnya dan memblokirnya. Itu benar-benar kuat dan menakutkan. Orang-orang dengan permusuhan terkejut. Meskipun mereka telah melebih-lebihkan kekuatan Chu Feng, mereka tidak menyangka bahwa dia masih lebih kuat dari yang diharapkan. Lihat, ini saudaraku, Chu Feng, siapa yang bersaing dengannya? Tidak sia-sia aku membawa pot hitam itu jauh-jauh untuknya. Aku dan dia disebut saudara kembar yang tak tertandingi. Ouyang Dalong, naga tua Dayu, kodok tua Ouyang, sekarang berlumuran air liur dan tampak seperti sedang memberi instruksi kepada negara. Apakah kamu malu? Lao Gu meliriknya dan berkata, kamu merampas kata-kataku. Aku tepat untuk Suang Qiong. Ouyang Dayu tercengang, monster tua dengan bibir merah dan gigi putih ini. Sungguh memalukan. Pada saat ini, perubahan luar biasa telah terjadi di medan perang, dan pertempuran akan segera berakhir. Hengji Tianjiao tidak lebih dari itu. Chu Feng berkata dengan dingin. Tidak peduli di zaman kuno, di dunia ini, atau di masa depan, makhluk yang dapat disebut generasi Hengzi pasti dapat disebut Tianjiao yang kuat, tetapi sekarang mereka akan kalah. Darah Chu Feng mengalir, dan perang Vietnam semakin kuat dan kuat. Tampaknya ketika dia tidak pernah bisa kelelahan, keempat pria kuat yang bertarung sendirian menjadi semakin ganas, dan keempat orang itu mundur. Ledakan. Setelah tinju pamungkas Chu Feng meledak, keempat burung perampok itu menjadi pucat, seolah-olah mereka telah dihantam oleh gunung-gunung yang dibentuk oleh Dao Hua. Dia batuk darah dengan embusan keras, dan tubuhnya terbang terbalik. Di tengah udara, tubuhnya bersinar dan berangsur-angsur mengembang, lalu meledak. Keempat burung itu hilang. Alasan utamanya adalah bahwa Chu Feng meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan menggunakan tongkat pembunuhnya untuk memadatkan ribuan serangan menjadi satu gerakan, yaitu untuk memutuskan hidup dan mati dan memutuskan hasilnya. Bunuh. Chu Feng meraung dan maju dengan pisaunya. Dia mengejar pemuda generasi Heng dari kebangsaan Yuan. Cahaya itu tak berujung dan membanjiri bagian depan. Dengan suara Ci, dia memenggal kepala pria itu dengan pisau. Boom! Dia ingin memotong lagi, tetapi peri sejati dari keluarga Yuan memulai dan merampok tubuh pria itu kembali.
Tatapan mata dingin Chu Feng melintasi area kabut darah dan bergegas menuju pria berambut perak panjang untuk membunuhnya. Di tengah suara dangdang, pria yang daging dan darahnya digantikan oleh senjata emas induk itu mengerutkan kening dan menunjukkan warna yang menyakitkan. Tubuh harta karun abadinya bergelombang dan hampir tertusuk. Monster macam apa ini? Dia ingin mengaum. Dia benar-benar merasa tidak berdaya menghadapi lawan Chu Feng yang mengerikan. Yun Tuo, akui kekalahan. Mundur. Di belakang, seorang peneliti tua berteriak. Jika perang terus berlanjut, bahkan jika dia ditutupi dengan emas induk, pemuda itu akan dipukuli dan meledak. Buah Tao Chu Feng SHUANG jelas tidak sesederhana 1+1. Energi dan kekuatan tempur yang ditumpangkan tidak terbatas. Bahkan tubuh logam induk telah penyok dan akan ditembus. Ledakan, pria berambut perak cemerlang itu melemparkan beberapa senjata sihir yang rusak. Dengan tegas mengakui kekalahan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Klik, di udara, ada 2 suara renyah. Chu Feng meraih 2 dari 9 pedang terbang dengan tangan kosong dan mematahkannya. Senjata emas induk dihancurkan oleh rune batu giling emas di telapak tangannya, yang mengejutkan pemandangan itu. Pemuda dengan pesona penuh negeri dongeng itu memucat dan mengangguk ke arah Chu Feng. Dia merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia mundur dan dikalahkan. Di akhir Perang Dunia Pertama, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng begitu kuat sehingga kekuatan tempurnya luar biasa dan mengejutkan. Dia menyapu keempat makhluk arogan itu sendirian. Siapa lagi? Chu Feng berjalan keluar dari medan perang yang bobrok dengan darah musuh yang kuat. Dalam kabut tebal, dia seperti iblis abadi, menakut-nakuti orang. Tidak ada seorang pun di zamannya yang berani membuat provokasi. Faktanya, keempat orang kuat yang dikalahkannya telah lama dianggap sebagai evolusionis generasi sebelumnya dalam hal usia. Namun, bahkan di zaman kuno, berapa banyak orang yang dapat bersaing dengannya, dan berapa banyak orang yang dapat bersaing dengannya. Tidak seorang pun. Aku akan mengambil buah kaisar, kata Chu Feng. Dalam sekejap, pemandangan itu sunyi. Banyak orang mengira bahwa Anda benar-benar menang, dan itu adalah kemenangan besar. Anda mengalahkan 4 ahli muda yang tak tertandingi dengan bersih, yang cukup untuk mengejutkan semua lapisan masyarakat dan membuat generasi muda merasa tidak berdaya. Tetapi apakah Anda hanya mengambang? Meskipun Anda menyapu bersih generasi Hengzi, generasi setengah baya dan muda hampir tak terkalahkan, dan bahkan orang tua pun tidak dapat lepas dari nasib ditekan, tetapi apakah Anda ingin memenangkan tahta? Apakah Anda pikir kami orang tua tidak ada? Seorang peneliti tua tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Suamiku, negeri dongeng itu tak terkalahkan. Apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya tentang menang atau kalah? Pria lain berbicara. Oh, tangan Li Hei muncul dan berdiri di sisi Chu Feng. Dia sangat dingin terhadap apa yang disebut abadi sejati dan membencinya sedikit lebih. Dia menatap para pahlawan dan berkata, Zhenxian tidak terkalahkan. Saya berani mengatakannya. Mengapa saya tidak melihat Anda melompat keluar ketika saya tidak memiliki lawan di dunia? Kemudian, dia berkata, di dunia ini, aku benar-benar tidak tahan dengan pepatah bahwa makhluk abadi sejati tidak terkalahkan, karena jika aku mengumpulkan mayat busukku dan berbagai obsesiku, aku mungkin tidak terkalahkan hingga langkah besar lainnya. Aku, pergi. Sekelompok monster tua memutar mata mereka. Pertama, bagaimana orang-orang dari sistem ini bisa begitu dibenci dan tidak populer? Banyak orang memiliki VI perut. Pertama ada 9 cara dan 1, lalu ada Lily, dan kemudian ada Chu Feng. Tidak ada hal yang baik. Mereka harus dibunuh hidup-hidup. Aku juga berpikir bahwa departemen kita dapat mewarisi tahta. 9 jalan terbuka berkelok-kelok. Raja-raja peri di luar wilayah tidak puas, terutama pasukan musuh. Bagaimana mereka bisa diam dalam beberapa kata? Departemenmu sudah cukup. Kamu sombong, arogan, dan melanggar hukum. Bagaimana kamu bisa mewarisi tahta? Sekelompok monster tua bersaing di 2 medan perang, yang penuh dengan bubuk mesiu dalam kegelapan. Tetapi dunia luar tidak seperti ini. Ketika diketahui bahwa Chu Feng adalah musuh dari 4 tuan muda, dia sendiri yang menghancurkan medan abadi dan menekan ledakan dan penindasan dari 4 generasi Heng, bagian luar telah benar-benar mendidih. Kemenangan Chu Feng memiliki dampak yang besar. Bahkan semua kelompok etnis di luar wilayah tersebut terkejut ketika mereka mengetahui tentang cara hidup mereka sendiri dan kekalahan pemuda kuat pertama di dunia. Bagi mereka, ini adalah peristiwa yang tak terbayangkan.
Sungguh luar biasa bahwa yang disebut Tianjiao, evolusionis paling potensial, gagal secara tak terduga, dan gagal dalam proses saling membunuh bersama. Apa asal-usul Iblis Chu? Apakah terlalu mengerikan untuk memiliki praktik Tao yang menakutkan seperti itu? Mesum, bagaimana bisa ada seorang penganut paham evolusi seperti itu? Yang dihadapinya adalah monster karakter yang konstan. Salah satu dari monster ini dapat mendorong 10 arah secara horizontal. Mereka tak terkalahkan di alam yang sama. Mereka semua adalah monster yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Akibatnya, sekarang keempat monster itu keluar bersama-sama dan membiarkan Iblis Chu membunuh dan mengusir. Sungguh tidak masuk akal. Dari semua lapisan masyarakat, semua keluarga bangsawan yang kuat dan abadi sedang dalam diskusi panas. Bahkan beberapa makhluk dengan status tinggi dan kultivasi yang sangat baik tidak dapat menahan diri untuk bersikap kasar. Tak perlu dikatakan, matahari sudah seperti air mendidih. Iblis Chu telah menjadi elit, seorang Buddha dan leluhur. Monster ini menjadi semakin mengerikan. Ia semakin tidak terlihat. Satu orang mendorong 4 pemuda kuat tingkat Hengxi. Apakah dia ingin pergi ke surga? Tidak, dia ingin menghancurkan tembok surga. Monster, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka bahwa teman-teman Tao yang masih berbicara denganku telah tumbuh ke tingkat ini dan melampauiku. Oh, jangan tutupi wajahmu dengan emas. Dia dari dunia bawah. Dia sudah bertahun-tahun tidak berada di bawah sinar matahari. Dia tidak bisa bertarung denganmu. Di bawah sinar matahari, ada banyak suara. Ada berbagai macam suara, dan bahkan pengenalan pun keluar. Lihat, itu pamanku. Dia memiliki hubungan dekat denganku yang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Kencan semacam ini awalnya menjijikkan, tetapi ketika seseorang dengan serius menelusurinya kembali, orang-orang secara tak terduga menemukan bahwa itu masih dapat diandalkan. Itu mengejutkan mataku. Ini adalah sekelompok jenius yang lahir lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka telah terukir dalam jiwa mereka sejak lahir. Banyak dari mereka menulis, pamanku adalah Chu Feng. Semua orang terdiam. Sebelumnya, ada desas-desus seperti itu. Pada saat itu, orang-orang tidak menganggap latar belakang kalimat ini kuat. Tetapi sekarang, beberapa orang yang memusuhi Chu Feng tiba-tiba merasa bahwa sejumlah besar bakat mengambil inisiatif untuk berpikir bahwa mereka adalah generasi muda Chu Feng. Jika mereka bersatu, kekuatan mereka akan menakutkan. Para evolusionis di kubu yang bermusuhan tampak jelek dan merasa seperti mereka telah mencium anjing hitam itu. Benar-benar tak terkalahkan. Chu, kebangsaan Yaxian, Ying Xiao-Xiao dengan rambut perak seperti sutra dan satin berteriak dengan gembira, lebih bersemangat daripada kemenangan Chu Feng sendiri. Di sebelahnya, saudara laki-lakinya Ying yang tak terkalahkan benar-benar terluka. Gadis kecil itu adalah provokasi telanjang. Aku benar-benar ingin membawanya dan memukulinya. Haha, lihat, ini adalah Iblis Chu dalam kebanggaan ganda yang tak tertandingi. Tolong jangan abaikan orang lain. Tolong sebutkan nama asliku, Iblis Naga Ouyang. Naga aneh itu tertawa dengan arogan, namun sebelum ia merasa senang, ia ditendang keluar oleh orang tua itu. Ia sangat senang sekaligus sedih. Sangat kuat sampai-sampai kamu panik. Sebelum kedua medan perang itu, Zhou Si yang lincah tidak terpengaruh oleh Raja Peri yang berapi-api itu, tetapi malah menyenandungkan sebuah lagu. Boom! Tiba-tiba, ketenangan itu pecah, langit retak, dan sebuah portal kuno muncul, dari mana makhluk-makhluk keluar dari batas bawah. Pencurahan energi dewa, tanah murni, tertinggi dan tanah tertinggi ini, sekali lagi telah membuka pintu dan menghancurkan akal sehat. Seekor banteng hijau muncul, dengan bulu-bulu yang cerah di sekujur tubuhnya. Menginjak kekosongan, dia melangkah perlahan selangkah demi selangkah. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua, ditutupi oleh kabut peri dan diisi dengan bahan-bahan Tao. His, semua orang menghirup AC. Master Meng meledakkan seorang leluhur Tao. Sekarang ada yang lain. Dewa benar-benar tak terduga. Berapa banyak pembangun dan pendiri jalan yang ada. Itu bukan leluhur Tao, tetapi paling banyak raja peri raksasa. Alasan mengapa kita merasakan energi yang luar biasa adalah karena partikel-partikel energi itu mengalir turun dari surga. Tempat itu terlalu tidak biasa. Seorang raja peri berkata diam-diam. Orang-orang mendengar ucapan itu dan menghela napas, tetapi mereka masih sedikit gugup. Sama sekali tidak ada hal-hal kecil yang berhubungan dengan Tuhan, terutama ketika makhluk datang secara langsung. Lihatlah kemegahannya,
itu jelas bukan dari ortodoksi biasa. Ada beberapa orang di belakang lelaki tua itu, termasuk orang tua dan pemuda. Yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda. Matanya seperti lentera emas. Ada untaian rune Avenue. Sekilas, itu sangat tidak biasa. Ini adalah generasi tengah dan muda dari surga. Tidak diragukan lagi bahwa itu benar-benar kuat. Kami tidak memiliki niat jahat dan datang ke batas bawah dengan pengecualian untuk membantu Anda bersatu. Kami bersedia melakukan yang terbaik. Lelaki tua di punggung King Niu membuka mulutnya perlahan dan nadanya datar. Pria ini tidak terduga. Dia adalah raksasa di antara raja-raja peri dan monster tua yang dapat menyapu level yang sama. Untuk sementara waktu, meskipun dia setenang air, dia memberi orang rasa penindasan yang besar. Bahkan sapi yang dia duduki pun luar biasa. Orang-orang tercengang saat mengetahui bahwa bahkan itu berada di level tinggi Zenxian. Di depan dua medan perang, tiba-tiba sunyi. Tidak ada orang biasa yang hadir. Tentu saja, mereka banyak berpikir. Sekarang bagaimana orang-orang seperti itu dapat berkontribusi pada surga tanpa alasan? Mengapa Anda tidak datang di masa lalu? Kami bersedia bergandengan tangan dengan surga dan menjadi salah satu dari Anda. Orang tua itu berkata lagi. Pada saat yang sama, pemuda dengan mata emas menunjukkan energi yang luar biasa setelah mendengar pidato itu dan mengamati semua ahli muda yang hadir. Orang-orang langsung mengerti bahwa sebagai anggota masyarakat, artinya, mereka tidak boleh dianggap sebagai bantuan asing, tetapi memiliki identitas yang sama dengan daratan. Ini bukan untuk bersaing memperebutkan tahta kaisar surga dengan para evolusionis di antara surga. Orang-orang memiliki pergaulan yang buruk. Benar saja, melihat kata-kata dan perbuatan orang-orang ini, sangat mungkin memang demikian. Boom, suara ledakan datang, ratusan juta untaian rune tatanan, simbol-simbol yang menyilaukan memenuhi langit seperti lautan, dan seseorang keluar dari pintu. Seorang lelaki tua jangkung duduk di awan emas dan bergegas keluar dari pintu Tuhan. Ketika dia duduk, seorang pemuda diselimuti guntur dan kilat, dan simbol-simbol tatanan melilit tubuhnya. Guntur bermekaran satu demi satu. Dia seperti reinkarnasi dari Raja Peri Guntur. Ini jelas merupakan orang aneh yang mengerikan di generasi tengah dan muda Tuhan. Orang-orang di surga melihat evolusionis ini untuk pertama kalinya, yang menarik perhatian banyak orang untuk sementara waktu. Kudengar bahwa dunia bawah tengah bersaing untuk memperebutkan posisi buah kaisar surga. Para penganut evolusi di semua tingkatan dapat berpartisipasi. Aku bersedia untuk bersaing. Pemuda yang seperti reinkarnasi dari Raja Peri Guntur itu berteriak. Dia lebih lugas. Rambutnya yang pirang terbuat dari emas. Matanya garang dan memberontak, dan dia langsung menjelaskan niatnya. Orang-orang dari surga memiliki tujuan mereka sendiri dan datang demi kepentingan mereka sendiri. Ada kemarahan di hati orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Orang-orang ini datang untuk memetik buah persik dan mendapatkan posisi buah kaisar surga. Kalian bukanlah makhluk dari surga dan bumi ini, yang terpisah dari seluruh dunia. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit makhluk di dunia bawah yang dapat naik ke atas. Kalian datang dari apa yang disebut dunia luar dan termasuk dalam ortodoksi Tuhan, tetapi kalian ingin menjadi kaisar di sini. Melihat hasilnya akan segera datang, sekarang orang-orang ini tiba-tiba datang. Mereka benar-benar ingin memetik buah terakhir. Ini adalah perampokan di jalan. Orang-orang ini terlalu ceroboh. Mereka berkulit tebal, bahkan lelaki tua berbibir merah dan bergigi putih itu pun tak kuasa menahannya. Kaum muda tidak mengerti, tetapi generasi tua yang kuat tahu pentingnya kedudukan buah kaisar surga. Begitu mereka memperoleh kedudukan besar ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka atas dasar aslinya. Terutama kali ini, kaisar surga yang diakui oleh seluruh surga dan semua kalangan adalah buah agung yang tak terbayangkan di masa lalu. Adalah mungkin untuk meningkatkan alam agung atas dasar kekuatan aslinya. Betapa mengerikan dan menakjubkannya ini. Raja peri itu semua cemburu. Kalau tidak, mengapa begitu banyak monster tua muncul? Tentu saja, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak dapat benar-benar naik ke level kaisar abadi hanya dengan mengandalkan posisi besar ini. Ada batasnya, namun, masih mungkin untuk mendekati Pathfinder dan memasuki bidang yang sesuai dengan pendiri. Tentu saja, ini adalah prasyarat penting. Kamu sudah cukup kuat di dunia untuk mengabaikan semua ras. Terlalu banyak. Seorang raja peri yang sangat tua, yang telah hidup selama beberapa abad, sangat marah saat ini.
Dapatkan posisi buah besar yang dihormati oleh semua surga dan tingkatkan kekuatanmu ke level yang besar. Siapa yang tidak akan bersemangat? Aku berkata, mengapa makhluk tingkat Lujiji Dewa campur tangan dalam bencana ini dan membiarkan surga bersatu dan kemudian berjuang untuk kesempatan hidup itu? Mereka menunggu di sini untuk menciptakan wakil tingkat pendiri untuk diri mereka sendiri. Dia mencari kesejahteraan murid-muridnya. Ada seorang Raja Peri Lengham, yang mengungkapkan ketidakpuasan yang sangat kuat di dalam hatinya. Pengunjung pertama dari surga, lelaki tua yang duduk di punggung banteng hijau, berkata, teman-teman Tao, kalian bercanda. Bagaimana dunia yang luas dan ratusan juta alam semesta bisa tertutup sendiri? Setiap jalur evolusi yang indah membutuhkan komunikasi dan konsultasi. Pengucilan murni hanya akan menutup dirinya sendiri pada akhirnya, membuat tradisi Tao menurun. Kompetisi yang kita ikuti baik untuk semua pihak. Dia sangat tenang dan ringan, dengan pandangan yang terpisah. Di medan perang antara dua dunia, beberapa Raja Peri mengerutkan kening, karena lelaki tua itu benar-benar bermartabat dan berkata dengan nada tinggi. Tujuannya bukan untuk memetik buah persik. Raja Anjing bertanya, apakah tidak ada ahli di sini untuk menggertak kita? Saya hanya ingin bertanya, apakah makhluk Lujin yang mengatur nada sebelumnya, dan sekarang mereka ingin mengubahnya dan mengakhirinya secara langsung. Itu tidak benar. Jalan itu berada di level tertinggi dan tidak akan ikut campur dalam hal semacam ini. Yakinlah, teman-teman Tao, keberadaan level Kaisar Abadi tidak akan melakukannya. Lelaki tua yang duduk di awan emas itu berbicara. Pemuda yang bergemuruh di sampingnya mendongak ke arah para pahlawan dan melirik wajah banyak anak muda. Tampak sangat kecewa. 9 membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membakar dupa dan mencoba mengundang itu kembali. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata semacam ini merupakan kejutan kuat yang tak terbayangkan, karena pupil makhluk dari dewa menyusut untuk sementara waktu. Jelas bahwa itu telah membangkitkan gelombang yang tak terbatas di dalam dewa. Bahkan jika beberapa era telah berlalu, sulit bagi makhluk yang memenuhi syarat untuk mengetahui untuk menghapus masa lalu yang mengerikan itu dari hati mereka. Namun, orang-orang yang benar-benar tahu, seperti Kaisar Anjing, seperti mayat busuk, seperti Li Fu dan Chu Feng, semuanya tahu bagaimana Jiu Daoyi menggertak, mereka telah lama mengisolasi semua informasi dari orang itu. Namun, para pengunjung dewa bukanlah orang biasa, dan mereka segera yakin bahwa orang itu tidak mungkin muncul lagi. Jadi kamu percaya diri dan tidak takut tersapu. Orang tua yang duduk di atas awan emas itu sama sekali tidak bersikap eufemistik. Dapat dikatakan bahwa dia cukup langsung dan kasar, berbeda dengan orang tua yang duduk di punggung banteng hijau. Melihat mereka, yang satu berbicara dengan suara yang terdengar tinggi dan yang lainnya cukup sombong. 9 cara dan satu sangat tidak senang. Kemarahan mereka melonjak dan berkata, serius, tidak ada dari kita yang menggertak. Kedua pria kuat itu tidak berbicara dan tetap diam, tetapi mereka juga menonjolkan kesombongan dan penghinaan diam-diam mereka. Memetik buah persik dan berani bersikap sombong. Bahkan jika itu kepala manusia, itu adalah kepala anjing. Raja Anjing berteriak dengan marah. Raja Abadi lainnya juga marah dan geram. Ayo, saudara-saudara tua, saatnya berkumpul. 9 dan 1 meraung, memanggil 800 veteran yang telah mengikuti orang itu di masa lalu. Begitu kata-katanya selesai, ada sosok di lapangan, yang begitu cepat sehingga orang-orang, termasuk Tuhan, terkejut dan sangat takut. Baiklah, aku datang, menggoda kucing, mengajak anjing jalan-jalan dan melawan Tuhan, kata pengunjung itu sambil menyeringai. Ini adalah lelaki tua yang pincang, yang merupakan cacat yang ditinggalkan oleh jalan raya. Dia mengenakan baju besi compang camping dan jorok. Namun, jiwanya tampak menakutkan. Wajahnya merah dan matanya penuh dengan matahari dan bulan. Ada roh kekaisaran yang samar mengalir di tubuhnya, dan jiwanya sehat dan bugar. Hati lelaki ini benar-benar besar. Tidak bisa berkata-kata untuk menyandingkan bermain Tuhan dengan menggoda kucing dan mengajak anjing jalan-jalan. Kaisar anjing itu memamerkan giginya dan ingin bergegas menggigit. Daging yang dibaptis oleh darah Kaisar Abadi. Orang tua yang duduk di punggung banteng hijau itu sangat mengagumkan, dan dia sangat waspada. Kami di sini juga, tidak mudah untuk pulih, tetapi darah Kaisar membuat kami lebih kuat. 2 orang lagi tiba, beberapa cacat, tetapi darah mereka mengalir deras ke langit, seperti lautan bintang yang berfluktuasi dan melonjak di luar wilayah
hampir mengguncang raja-raja peri. Jika Anda ingin bersaing, saya pikir sebaiknya Anda mulai dengan generasi setengah baya dan muda kita. Pemuda pirang yang ditutupi dengan rune guntur membuka mulutnya. Dia merasa bahwa suasananya salah. Ketiga monster tua itu sangat kuat dan menakutkan. Dia ingin membeli waktu untuk raksasa Raja Peri. Dia menyapu generasi muda dari dunia bawah terlebih dahulu. Ouyang Dalong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang hilang hari ini, tetapi tidak sedikit orang yang mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke pintu dan dipukuli. Bagaimana aku bisa mati? Menurut perkiraanku, iblis di lubang Chu pasti akan langsung meledak dengan keras. Pemuda dengan rune ordo padat, seperti reinkarnasi Raja Peri Guntur, mencium ucapan. Itu, matanya menunjukkan cahaya dingin, menatap katak Ouyang, dan diselimuti guntur katak Ouyang meludah dan bintang itu menyembur keluar. Apa yang kau lihat? Apakah kau tidak melihat naga yang begitu bijak dan kuat? Lihat lagi, biarkan aku bersujud kepada saudaraku. Iblis Chu akan memukul kepalamu menjadi kepala anjing. Bang! Dia langsung ditendang keluar, dan seekor anjing hitam berbulu menarik kembali pahanya. Raja anjing itu menelanjangi dan menatapnya dengan ganas. Ouyang Dalong merasa sedikit dirugikan. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Mengapa tidak bisa giliranku? Pemuda dari surga, yang diselimuti guntur, memiliki napas yang mengerikan. Guntur bergemuruh, kehampaan meledak, keempat bidang bergetar hebat, dan pemandangannya mengerikan. Dia hendak terbang lurus ke arah Long Dayu, mengangkat telapak tangannya, menggelegar keras, dan langsung menghantam ke bawah. Sebuah tinju emas terbang darinya. Itu sebesar gunung. Runenya padat dan bersinar. Itu jatuh. Ini adalah teknik rahasia yang didesak oleh manusia guntur pirang. Tinju Lei Guanghua seperti kota pegunungan raksasa guntur. Itu akan menekan katak Ouyang di bawah. Tidak diragukan lagi bahwa ini sangat mengerikan sehingga naga aneh itu tidak dapat bereaksi. Itulah kecepatan kilat yang sebenarnya. Ada begitu banyak ahli di sini. Tentu saja, mustahil untuk menyaksikan naga aneh Ouyang terbunuh. Kalau tidak, apa wajah surga? Sungguh memalukan. Chu Feng datang lebih dulu, dan simbol jalan di bawah kakinya bersinar. Itu seperti menginjak sungai waktu. Dia dengan cepat memperbesar tangannya, meraih segel tinju guntur emas gunung, dan kemudian meremasnya dengan keras. Dengan suara keras, simbol guntur yang tak terhitung jumlahnya di surga dan bumi meledak terbuka, memekakkan telinga. Semua dunia tampaknya terguncang dan menyebar dengan kicampuran. Namun, segel tinju Lei Guang akhirnya rusak. Itu dihancurkan oleh Chu Feng. Tinju emas besar itu tiba-tiba runtuh dan menghilang dengan bersih. Umat Tuhan tidak hanya harus memetik buah persik di jalan dan meraih posisi buah kaisar surga, tetapi juga ingin membunuh para evolusionis di sini sesuka hati. Itu terlalu sombong dan membuat semua orang marah. Meskipun gagal, pemuda berambut emas seperti emas itu tetap memancing kemarahan publik, dan banyak orang memusuhi dia. Tidak seorang pun mengira bahwa pemuda pirang itu jauh lebih mendominasi, memberontak, dan galak di matanya daripada yang dipikirkan orang-orang. Dia mengambil inisiatif untuk menunjuk Chu Feng dan berkata, kamu baik-baik saja. Datang dan bertarunglah denganku. Adegan itu tiba-tiba sunyi, termasuk Raja Peri tidak banyak bicara. Adapun generasi muda, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada yang tahu kengerian iblis Chu lebih baik dari mereka. Belum lama ini, Tuan ini sendiri menekan makhluk Tianzong dari 4 generasi Heng yang hebat. Meskipun monster generasi muda dewa kuat, mereka tidak bisa terlalu keterlaluan. Orang-orang merasa bahwa sebagian besar iblis Chu Feng tidak lebih lemah dari kesombongan dewa, dan beberapa orang sangat percaya padanya. Mengenai naga tua dan aneh itu, belum lagi, saya sangat yakin bahwa Chu Feng dapat membuat pria pirang itu marah dalam waktu yang paling singkat. Benar saja, Chu Feng tidak mengecewakan mereka. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kamu, memanjat, tetapi kamu tidak dapat melakukannya sendiri. Semua generasi setengah baya dan muda dari surga dapat melakukannya bersama-sama. Ini segera membangkitkan kemarahan publik. Mata pria pirang itu dalam dan dingin, dan napasnya menakutkan. Namun, sebelum dia membuka mulutnya, seseorang di belakang memberinya instruksi dingin. Kamu masih terlalu muda. Tidak peduli seberapa kuat kamu harus rendah hati. Para evolusionis yang berani berbicara. Dengan Lei Zhu seperti ini terakhir kali telah bereinkarnasi 14 kali. Chu Feng mengejek, selama berabad-abad, kamu tidak pernah terekspos,
tetapi kamu tidak menginginkan wajah apapun untuk posisi buah kaisar surga. Kamu bergegas ke surga untuk merebut posisi bersama kami. Wajah apa yang kamu pedulikan? Jangan mengintimidasiku. Kamu adalah makhluk yang paling menyebalkan. Ledakan, fluktuasi energi yang dahsyat datang, partikel-partikel ilahi tercurah keluar, materi leluhur Tao menyebar, dan yang kuat muncul lagi di portal surga, dan batas bawah pun datang. Itu adalah wanita parubaya yang bermartabat dan elegan. Setidaknya dia terlihat seperti ini, tetapi dapat dibayangkan bahwa dia sebenarnya sudah tua. Dia adalah seorang evolusionis dewa yang telah berlatih selama ribuan tahun. Dia duduk di punggung seekor singa putih, diikuti oleh sekelompok wanita di belakangnya, dengan temperamen yang luar biasa, seperti sekelompok peri. Kedatangan sekelompok orang ini segera menyebabkan rasa penindasan yang luar biasa bagi para biksu di surga. Berapa banyak orang yang diinginkan Tuhan? Ada lagi. Raja Anjing berteriak, "Ya, mari kita semua berkumpul." Orang tua yang duduk di awan emas itu menjawab, "Tentu saja, jika menurutmu tidak ada cukup orang kuat dan membosankan untuk bersaing, kita juga bisa meneriakkan beberapa batas bawah teman-teman Tao." Orang tua yang duduk di punggung banteng hijau itu tersenyum tipis. 9 cara dan 1 dengungan dingin, ini benar-benar meremehkan mereka, tetapi dia memiliki 3 saudara lelaki tua yang telah dibaptis oleh darah kaisar abadi. Secara teoritis, dia tidak takut pada raja abadi manapun. Pada saat yang sama, Jiu Daoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit lagi dan mendesah, "Jiwa, daging dan darah, tulang sejati, di mana kamu mengambang? Kembalilah." Ledakan. Di dalam gerbang dewa, ada kereta perang yang bergemuruh, seolah-olah mereka datang dari kejauhan. Bukankah seharusnya seseorang benar-benar ingin turun? Itu mengubah wajah semua orang. Oh, beberapa teman tahu benar-benar ingin turun, tetapi mungkin tidak perlu tergantung pada situasinya. Orang tua yang duduk di punggung banteng hijau itu menambahkan, "Untuk sesaat, wajah semua raja peri di surga sangat jelek. Lihat, orang-orang apa yang ada di dunia bawah, anjing hitam tua yang bulunya akan rontok, dan pria di sebelahnya, dagingnya akan membusuk. Apakah itu mayat busuk? Itu memang tempat yang kotor." Di langit, orang-orang muda dari surga berbisik secara rahasia, tetapi Taoisme mereka tidak cukup untuk melindungi persepsi Raja Peri, dan mereka jelas-jelas ditangkap oleh Raja Anjing dan mayat busuk. Saya tidak tahu apakah itu provokasi. Bahkan 3 orang kuat dari dunia bawah yang dipimpin oleh dewa tersenyum dan berkomentar secara rahasia. Siapa yang bisa tahan? Raja Anjing segera marah. Mayat busuk itu juga bersemangat. Dia memutuskan untuk mencoba dan memanggil jiwa utamanya dan jiwa sub lainnya. Dia berada dalam keadaan khusus. Jiwa dan cahaya terpisah. Jiwa utamanya diduga telah pergi ke dunia bawah, dan beberapa jiwa sub bereinkarnasi. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Ketika saya memikirkan Nian, pendeta Tao, saya juga satu-satunya hewan peliharaan surga dan bumi. Alam semesta adalah yang tertinggi dan sombong. Kapan giliranmu untuk menghakimiku? Aku berjanji akan menerbangkan kalian semua nanti. Mayat busuk itu mengucapkan kata-kata yang kejam, dan dia mengungkap kekasaran dan ketidakterbatasan. Dia benar-benar marah. Dia meminta Raja Anjing untuk membantunya menghias ladang yang luas, tetapi dia ingin memanggil jiwa. Dia juga seorang ahli hebat di bidang ini. Dengan bantuan Raja Anjing, dia dengan cepat mengukir ladang pemanggilan jiwa yang sangat besar dan sangat rumit, yang segera menggelapkan seluruh langit dan bumi. Kemudian, angin puyuh rambut hitam bertiup dan hujan darah turun. Pemandangan antara langit dan bumi sangat mengerikan. Ada hantu yang menangis dan melolong di area yang luas di sekitar, dan semua jenis fenomena supranatural muncul bersamaan. Semua orang terdiam dan merasa takut. Tuhan memanggil cahaya jiwanya sendiri kembali. Bagaimana bisa begitu menakutkan dan tidak sakral sama sekali? Apakah ia menangis untuk mencari jiwa atau mencari jiwanya sendiri? Ah, ah, ah. Teriakan sedih itu datang dari kejauhan. Kulit kepala orang-orang mati rasa. Mereka mendekat ke sini dengan kecepatan tinggi. Sesuatu datang dalam hujan darah, di bawah petir gelap dan dalam pusaran rambut hitam. Ah, ah, ah. Teriakan itu menjadi semakin melengking, dan akhirnya menjadi tangisan. Bang! Dalam pusaran rambut hitam, sebuah benda berat jatuh ke tanah dan menarik perhatian semua orang untuk sementara waktu. Itu adalah anak laki-laki gemuk. Tepatnya, itu seharusnya anak laki-laki gemuk,
berdaging, putih dan bersih. Dia tampak seperti remaja, matanya penuh dengan kengerian, dia jelas-jelas ketakutan sekarang. Hujan darah berhenti, kilat hitam berhenti, dan tidak ada lagi pasir dan batu yang beterbangan serta hantu yang menangis dan melolong di sekitar, memulihkan ketenangan. Aku, pergi. Mayat busuk itu meledak saat itu. Bagaimana situasinya? Itu memanggil jiwa dan mengarah ke seorang anak laki-laki gemuk. Bukankah kamu orang yang mereinkarnasi jiwaku? Wajah mayat busuk itu sedikit jelek saat itu. Mengapa anak laki-laki ini berkulit putih dan gemuk? Dia masih remaja, apa yang bisa dia lakukan? Namun, belum lagi, dia juga sangat gemuk, yang merupakan semacam takdir. Hantu, monster tua, kamu berani menahanku. Apakah kamu tahu bahwa aku adalah penguasa surga? Pria muda gemuk itu berteriak dan melangkah mundur. Tiba-tiba, dia melihat Chu Feng, matanya tiba-tiba melebar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah." Pelit aku. Setelah mendengar ini, wajah mayat busuk itu langsung berubah menjadi hijau. Pamanmu, kakekmu, siapa kamu? Siapa yang peduli siapa yang dipanggil ayah? Mengapa? Yang lain juga tercengang. Bagaimana situasinya dan apa jenis rasa terima kasih dan dendam yang ada di sana? Chu Feng membuka matanya untuk pertama kalinya, lalu melangkah mendekat dan mengangkat bocah gendut itu. Dia sedikit gembira dan sedih dan berkata, "Itu benar-benar kamu. Taois kecil, anakku." Anak itu begitu terkejut sehingga orang-orang di sekitarnya hampir jatuh ke tanah, dan mayat busuk itu mengguncang tubuhnya, matanya menghitam, hampir memuntahkan darah tua, menderita luka dalam yang serius, dan hampir tidak mati lemas. "Siapa aku? Di mana aku? Kemana aku akan pergi?" Mayat busuk itu bangkit seperti mimpi, benar-benar bingung. "Ayah, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga." Bocah gendut itu tampak rumit. "Kamu memanggilnya apa? Apakah dia memiliki hubungan tembaga denganmu?" Mayat busuk itu sangat marah sehingga dia tidak tahan. Dia yakin bahwa ini adalah reinkarnasi jiwanya. Akibatnya, bocah gendut itu menemukan seorang ayah untuknya, dan dia masih orang yang dikenalnya. Itu adalah iblis kecil yang penuh kebencian dari Chu Feng. "Aduh, ini ayahku, seorang kerabat di dunia bawah di kehidupan terakhirnya." Bocah gendut itu menjelaskan bahwa setelah dia bersentuhan dengan mayat busuk itu, beberapa kenangan lama mulai pulih secara bertahap. Mayat busuk itu sangat marah sehingga 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Bahkan 7 lubangnya menyemprotkan asap putih, yang tak tertahankan. Orang-orang di sekitarnya juga bodoh, dan Raja Anjing itu tercengang. Kemudian dia menutup mulutnya dengan cakarnya yang besar dan tersenyum diam-diam. Dia hampir mematahkan perutnya. Sungguh menyentuh melihat ayah dan anak. Jiu Daoyi juga menggelengkan kepalanya di sana. "Aku merasakan paman keduamu." Kepala mayat busuk itu berwarna putih, dan rambutnya yang marah terbakar. "Haha, Wang, ya, lelaki gemuk yang sudah mati, Taois yang bau. Saat kau sudah tua, kau akhirnya punya saudara. Tidak kesepian dan tidak mudah mulai sekarang." Raja Anjing itu bersorak gembira. Pada saat ini, awan di langit meledak dan hujan darah pun menghilang, tetapi pada saat terakhir, makhluk lain jatuh dengan bunyi klik. Selain itu, setelah makhluk itu jatuh, melihat kegembiraan dan keintiman Chu Feng yang tak tertandingi, ia bergegas untuk pertama kalinya dan memeluk salah satu pahanya. Mayat busuk itu gila, matanya marah. Apakah ada pemisah jiwa lain dan yang lain untuk mengenali ayahnya? Ia benar-benar ingin membunuh. Ini adalah binatang kecil, dan tubuh aslinya adalah unicorn. Matanya yang besar sangat cerah, berkilauan dan tembus pandang seperti kristal, sisiknya seputih salju dan cemerlang, diukir seperti batu giok lanolin, dan sepasang tanduk kecil bercabang seperti tanduk naga. Chu Feng tertarik untuk pertama kalinya dan tidak bisa menggerakkan matanya. Kemudian, dia secara tidak sadar membuang anak laki-laki gemuk yang dipegang di udara dan mengambil Kirin kecil. Apakah itu putranya? Beberapa orang benar-benar meragukannya, dan itu tidak lain adalah orang tua anak, pria muda gemuk, yang secara tidak sadar dibuang oleh Chu Feng. Dia sangat tidak puas. Yang lain juga pusing. Setan Chu membuang orang tua dan anak-anaknya, tetapi mengambil Kirin kecil. Apa asal-usulnya? Mayat busuk memiliki perasaan campur aduk, dan rasa di hati mereka sulit dipahami. Itu disebut penderitaan. Hari ini, dia merasa bahwa hidup benar-benar sangat kelabu, dan Cao dan Scalper. "Itu kamu,
Bukan, Chu Feng berbisik dan sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia melihat si kecil ini. Dia bereinkarnasi menjadi Kirin putih. Sekarang, dia tidak akan memikirkan apakah kebenaran reinkarnasi itu kejam atau benar. Saat ini, dia hanya bisa percaya pada reinkarnasi. Bagaimanapun, dia melihat orang tua dan anak-anaknya hari ini dan sapi kuning yang tidak pernah dia lupakan. Alasan mengapa dia dapat memulai jalan evolusi terutama karena sapi kuning, bahkan bagian pertama dari metode pernapasan yang diinduksi mencuri, diperoleh dari sapi kuning, yang dapat dianggap sebagai pemandunya. Chu Feng, aku baik-baik saja. Aku tidak menderita selama bertahun-tahun. Setelah reinkarnasi, aku mendapatkan darah tertinggi dari keluarga Kirin. Suara sapi kuning sangat lembut, membuat orang merasa lembut dan lemah. Matanya yang besar bersinar dan tubuhnya kecil. Dia terlihat imut. Itu bagus. Kita bicarakan nanti. Chu Feng mengusap kepalanya. Kemudian, dia akhirnya tampak memikirkan sesuatu dan menarik anak laki-laki gemuk di sebelahnya, yang menyakiti Duan Dao dan dengan enggan menerima situasi saat ini. Itu benar, pendeta Tao kecil bermarga Duan memberi dirinya nama yang aneh. Ketika dia masih kecil, dia hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri. Orang tuanya adalah manusia biasa. Orang normal benar-benar tidak menyukai nama ini. Akibatnya, dia tidak ingin mengubahnya. Pada saat ini, wajah Zhou Xi berbeda, dan Anda menghela nafas. Suasana hatinya sangat rumit. Setelah bertahun-tahun, Chu Feng bahkan memiliki anak yang begitu besar. Duan Dao sangat cerdas dan pintar. Dia mendekatinya dengan wajahnya dan berteriak dengan berani, "Erniang." Pria muda gemuk itu langsung terpana oleh Zhou Xi dan membuat wajahnya memerah. Ayahku pemalu, tapi aku normal. Apa susahnya bilang, kita semua satu keluarga. Sayang, aku tahu kalau ibuku dulu sudah berubah. Dia tidak menyukai ayahku lagi. Bisa dibilang, dia meninggalkannya. Duan Dao mengucapkan kata-kata seperti itu di saat yang serius. Zhou Xi dulunya aneh, tapi sekarang wajahnya merah. Dia malu dengan pendeta Tao kecil itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Chu Feng juga ingin memukulnya sampai mati. Apa yang ditinggalkan dan takdir yang buruk. Apakah ini yang harus kamu katakan saat masih anak-anak? Dan di hadapan para dewa yang perkasa. Sebodoh Chu Feng, aku tidak tahan. Sebelum semuanya berakhir, wajah gemuk Duan Dao penuh dengan senyuman. Melihat iblis yang cantik dan berdebu yang tak tertandingi itu, dia juga berteriak, "Bibi." Pertama ibu kedua, lalu Bibi. Bocah gendut yang sudah mati itu berteriak seperti ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, alis iblis itu bersinar. Meskipun tidak memulai, Tao kecil itu terbang keluar dan hampir menabrak para evolusionis surga. Bocah gendut itu tidak terburu-buru. Mayat busuk itu patah hati terlebih dahulu dan berteriak, "Pelan-pelan, jangan berkelahi. Ini sebenarnya aku. Aku benar-benar tidak menyelamatkan muka untuk orang malang itu." Chu Feng. Dia benar-benar berantakan di tengah angin. Dia tidak tahan dengan hubungan yang rumit dan masa lalu yang kusut seperti itu. Kakak ipar, satu gelombang tidak merata dan gelombang lain mulai naik. Bahkan sapi kuning mulai membuat masalah. Sapaannya yang lembut dikirim ke Zhou Xi dan iblis pada saat yang sama. Chu Feng mengambilnya, buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Duan Dao dan aku baru saja bertemu dan bersama-sama. Hari ini, itu adalah pusaran rambut hitam dan hujan darah. Akhirnya, suatu kekuatan menangkapnya. Aku mengikutinya secara pasif. Sapi itu berkedip dan tampak sangat polos. Sapi kuning kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kulitmu sangat tebal." Iblis itu tidak berniat melepaskannya. Dengan lambaian lembut, dia menahannya, lalu menggosoknya dengan keras. Iblis itu hendak menjepitnya menjadi bola kilin. Bang! Kemudian, bola itu terlempar keluar dan mengenai Duan Dao. Semuanya, sudah hampir waktunya untuk membicarakan masa lalu. Kapan akan bertanding, aku menantikannya. Orang tua yang duduk di punggung banteng hijau itu berbicara. Mereka tidak ingin tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama dan ingin meningkatkan diri mereka dengan bantuan posisi buah kaisar surga sesegera mungkin. Di mata sekelompok orang ini, batas bawah benar-benar kotor dan jauh dari sebanding dengan Tuhan. Belum lagi materi leluhur, tetapi partikel ilahi tidak cukup kaya. Di langit, wajah para raja peri dari seluruh langit sangat jelek. Khususnya, keberadaan Raja Peri ingin mengambil langkah tersulit yang melibatkan hidup dan mati.
Siapa yang bisa menanggungnya, dan siapa yang rela membiarkan orang lain campur tangan dan merebut buah yang mereka idamkan. Perang berakhir lebih awal. Di sini, aku merasa bahwa tubuh tanpa sisik telah terkikis. Di belakang wanita parubaya yang duduk di punggung singa putih, seorang wanita muda berbisik secara rahasia. Meskipun berbisik dan berbisik secara rahasia, itu secara alami dapat dicegat dan dirasakan oleh yang kuat di surga. Itu benar-benar penuh kebencian. Kamu datang untuk merebut tahta, memetik buah persik di jalan, dan tidak menyukai dunia kita. Kalau begitu pergilah, jangan datang. Ada orang tua yang kuat yang memiliki temperamen keras dan berteriak pada mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan. Yang lain menendang hidung dan wajah mereka. Jelas untuk menjarah. Apalagi yang harus dikatakan, perang. Seorang raksasa Raja Peri berkata dengan dingin. Di sisi surga ini, ada sosok-sosok yang bersinar, dan beberapa keberadaan kuno bangkit kembali dan bergegas ke medan perang ini. Karena seseorang datang ke surga untuk mencari barang murah, itu tidak sopan. Jika mereka tidak kembali, mereka semua akan dibunuh. 9 kata dan 1 kata yang kejam. Orang lain mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi dia tidak perlu khawatir. Dia telah mengikuti pria itu dan tidak pernah melihat adegan besar. Ada apa dengan Tuhan? Bukannya aku belum membunuh yang kuat di atas, dan aku telah memanggang dan memakannya. Di belakang Jiu Dawei, kakak laki-lakinya bahkan lebih tak kenal takut, dan nadanya cukup tidak terkendali, di mana dia membenci para evolusionis dari surga. Ayo, siapa yang akan melawanku? Di belakang Jiu Dawei, prajurit tua dengan wajah merah tetapi sedikit kekurangan kaki berteriak. Baju besinya yang rusak berdenting dan gas darahnya melonjak, membuat semua orang di seberang jalan merasakan semangat kekaisaran lagi. Aku tidak bisa menahannya. Datanglah ke batas bawah. Di portal Tuhan, bagaimanapun juga, ada makhluk yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mematuhi perjanjian dan mendatangi sekelompok orang lagi, dan kali ini benar-benar banyak, cukup lebih dari 100 orang kuat. Mereka semua adalah penganut evolusi yang ingin mengambil bagian. Mereka berasal dari ortodoksi yang berbeda, dan tidak ada kekurangan Raja Abadi. Ayo, bocah gendut, kemarilah, atau aku akan memanggilmu kembali tanpa alasan. Kembalilah, teriak mayat busuk itu. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dan bergabung dalam perang. Wajah pemuda gendut itu telah berubah dan menjadi pucat. Dia secara alami akan memiliki beberapa pergaulan yang buruk. Apakah ini akan melahapnya? Ayah, tolong. Dia memeluk paha Chu Feng dan berhenti berkata, Lao Sumurahan. Ketika mayat busuk mendengar ini, matanya penuh amarah, hatinya sedikit sakit, dan ginjalnya semakin sakit, karena pria muda yang gemuk itu adalah dirinya sendiri. Benar saja, Chu Feng maju dan menghentikan mayat busuk itu secara langsung. Dia juga takut akan masalah. Pergi kau, mayat busuk itu marah. Namun, dia tetap menjelaskan, bukan untuk Chu Feng, tetapi untuk Tao kecil itu, terutama karena takut dia tidak akan bekerja sama. Kau dan aku akan menyatu untuk sementara dan berpisah setelahnya. Dasar pria gemuk berkulit putih, beraninya kau tidak menyukaiku. Ah, Duan Dao berteriak, tetapi dia akhirnya menyatu dengan mayat busuk itu dan menjadi Tao gemuk dalam sekejap. Aku tidak tahan, kau mengompol tahun lalu. Tao gemuk itu menjadi hitam. Namun, segera, dia mengubah ekspresinya, tampak bersemangat dan ingin tahu, dan berkata, aku ingin tahu. Bagaimana orang tua ini bisa memiliki begitu banyak hobi yang buruk? Misalnya, dia sering menggali makam leluhur orang lain. Dia akan melindungi setiap guru leluhur yang pernah muncul di masa lalu. Jelas, Tao gemuk itu terus-menerus mengubah perannya, berfokus pada Tao tua dan Tao Duan. Orang tua ini, dia benar-benar menyukai seorang gadis bernama kelinci kecil. Zaman apa ini? Chen Weizhen dan Millet busuk. Berapa abad yang lalu, dia begitu tidak menjanjikan dan masih ingat. Ada tempat yang begitu lembut di hatinya. Dia belum melepaskannya dan masih mencarinya. Sebuah gerutuan, wajah mayat busuk itu berwarna hijau. Dia tidak ingin mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi jiwanya hanya menyatu sementara dengannya dan tidak terkendali. Dia malu. Diam, jangan katakan. Terlebih lagi, Duan Dao sangat bingung dan berkata, sungguh obsesif. Kamu telah digigit anjing, dan kamu masih ingin menggigit balik. Di sebelahnya, Raja Anjing tiba-tiba meniup rambutnya dan melindungi pantatnya dengan ekornya yang botak. Wajah tuanya gelap dan tenang.
Dia mempertanyakan apakah mayat busuk itu benar-benar ingin menggigitnya. Bunuh. Mayat busuk itu tidak tahan. Dia bergegas keluar dan dengan cepat menyelesaikan penyatuan. Bentuk dan jiwanya menjadi satu. Kekuatannya benar-benar melonjak. Setelah cahaya jiwa pemuda gendut itu kembali, cahaya jiwa Raja Abadi pun semakin kaya dan lengkap. Pada saat yang sama, cahaya itu juga membawa daging dan darah yang cemerlang ke tempat yang terlihat, yang membuat kekuatan tempurnya melonjak dalam waktu singkat. Boom! Mayat busuk itu langsung membunuh lelaki tua yang duduk di punggung banteng hijau itu. Keterampilan yang luar biasa itu melesat ke langit, dan perintah itu seperti sarang laba-laba di seluruh langit. Ayo, kalian semua ke sini. Seorang veteran di belakang Jiu Daoyi juga melangkah maju dengan tombak di tangannya. Dengan suara keras, dia membelah langit menjadi dua dan naik untuk menemukan Raja Abadi. Wosh! Dua veteran lainnya juga bergerak. Selain itu, di sisi lain surga, ada Raja Peri lainnya, seperti lelaki tua kurus kering yang pulih dari gunung terkenal dan menciptakan sutra waktu. Pada saat ini, ia telah menguasai sungai waktu yang panjang dan menyapu dunia yang luas. Ledakan, hal-hal mengerikan terjadi. Dalam perang Tianwei, saudara tua Jiu Daoyi, veteran tanpa kaki, sangat kejam sehingga ia tidak menghindar dan bertabrakan langsung dengan raksasa dewa. Bahkan, ia tidak mengambil pertahanan. Itu adalah permainan membakar batu giok dan batu. Raja Abadi Dewa juga merupakan karakter yang kejam. Ia tidak menyerah atau menghindar. Ia langsung mengguncangnya dengan permainan kehilangan kedua belah pihak. Kemudian ia menjadi tragedi. Tubuhnya langsung diledakkan oleh para veteran tanpa kaki, dan bahkan rohnya meledak, tersebar menjadi puluhan dan berdampak ke segala arah. Belum lagi daging, darah terciprat kemana-mana, tulang Raja Peri patah dan berserakan di mana-mana. Tubuh veteran itu sebenarnya sehat. Pada saat kritis itu, ada gas darah yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya untuk menjaga tubuhnya tetap kuat dan abadi. Jangan bersikap keras padanya, dia pasti dibaptis oleh Kaisar Abadi. Di belakang, seseorang berteriak mengingatkan, "Haha, aku sudah tidak menggerakkan otot dan tulangku selama bertahun-tahun." Ini benar-benar menyenangkan, veteran tanpa kaki itu tertawa. Puff, di kejauhan, veteran lain yang memegang tombak memotong lengan seorang Raja Peri. Darah raja itu memercik melalui kehampaan dan mewarnai langit menjadi merah. Sekarat dan tertidur selama bertahun-tahun, kita kembali. Veteran itu meraung dengan tombaknya. Siapa yang berani bertarung denganku, kau, kemarilah. Pria pirang itu, yang ditutupi dengan rune guntur dan bahkan pori-porinya menyemprotkan sinar petir tipis, menatap ke langit dan akhirnya menunjuk ke Chu Feng. Tidak ada yang tak terduga, Chu Feng berakhir, dan dia berkolusi lagi dan lagi. Dia ingin melawan sekelompok Tianjiao muda dan menyapu semuanya sendirian. Aku pernah melihat yang horizontal, tapi aku belum pernah melihat yang horizontal seperti itu. Hanya saja penduduk asli di dunia bawah berani bersaing dengan kita. Mereka begitu sombong dan ingin menghadapi kita semua sendirian. Seseorang langsung marah. Sayangnya, dia marah. Saat berikutnya, segel tinju besar datang, dikelilingi oleh bintang-bintang. Segel tinju itu seperti matahari yang cerah di langit. Bang! Pria itu meledak tanpa ketegangan, dan bahkan cahaya jiwa pun tersebar oleh segel tinju Chu Feng dan gagal mengatur ulang. Chu Feng baru saja meninju dan meledakkan seorang ahli muda surga. Bahkan level karakter Heng tidak, hanya dewa besar. Sebagian besar pakaian generasi karakter besar adalah bawang putih. Chu Feng meremehkan. Wajah orang-orang muda itu semuanya telah berubah. Bahkan jika mereka berada di surga, generasi besar tidaklah mudah. Mereka juga adalah pemimpin generasi setengah baya dan muda. Mereka dihina dan dihina di dunia bawah. Faktanya, itu benar sekarang. Pria itu terlempar oleh Chu Feng. Ledakan. Chu Feng bergegas ke pria pirang yang diselimuti guntur. Dia marah. Tabrakan pertama menyebarkan sebagian besar petir. Jelas, pria pirang itu juga makhluk kata konstan. Dia milik monster muda dewa, tetapi dia masih lebih lemah dari Chu Feng. Tidak, itu tidak cukup. Ayo pergi bersama. Chu Feng minum. Wus. Kali ini, tidak ada yang berbicara lagi. Pria dengan mata seperti lampu emas yang pertama kali mengikuti lelaki tua yang duduk di belakang banteng hijau itu berakhir. Ini memang makhluk tingkat karakter konstan dengan kekuatan yang sangat kuat. Matanya memantulkan kekosongan, dan rune di matanya menghancurkan dunia. Matanya dapat membunuh orang,
tetapi dia mengeluarkan sinar rune substantif seperti pedang peri, yang merupakan teror tanpa batas. Chu Feng lengham, matanya yang super berapi-api juga bersemi. Dalam suara berdenting, mata mereka bertabrakan dan memecah kehampaan. Roh abadi itu sangat halus. Di belakang wanita tingkat Raja Peri yang tak tertandingi yang duduk di atas singa putih di sisi lain, seorang peri muda, juga makhluk hidup dari generasi Heng, keluar dan membunuh Chu Feng. 3 Hengzi Agung datang ke pertempuran yang menentukan dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng masih meraung, tidak cukup, apakah ada lagi? Ayo bersama, terlalu sombong, mari kita tekan dia, pokoknya, dia terlalu sombong. Mari kita bekerja sama untuk menaklukkan iblis. Di belakang, sekelompok anak muda berteriak, dan mereka juga marah. Ini adalah batas bawah yang mereka benci. Ada makhluk asli yang begitu sombong dan berani bersikap sombong, mengancam untuk menghancurkan mereka sendirian. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka adalah bahwa penduduk asli ini benar-benar kuat. Bahkan 3 orang muda yang kuat dari generasi Heng yang agung tidak dapat mengalahkannya bersama-sama. Ledakan, tempat ini penuh dengan kilat dan guntur, keabadian dan kekacauan. Sekelompok anak muda yang sebagian besar adalah master tingkat 3 Hengzi, ditambah dengan generasi Dazi, memburu Chu Feng. Pertarungannya sangat sengit, namun, mereka terkejut karena masih belum bisa mengalahkan Chu Feng. Kamu juga ingin merebut tahta Kaisar Surga. Jika aku Kaisar, kamu bahkan tidak akan menjadi raja. Chu Feng meraung. Darahnya mengalir deras ke langit dan mengaduk seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, dia tampak seperti iblis besar, mengguncang makhluk-makhluk tingkat kata yang konstan, mengambil inisiatif untuk menyerang dan membuka diri. Dengan suara keras, seorang pria kuat dari generasi besar ditangkap olehnya dan meledak dengan sebuah pukulan. Mengi, simbol emas berkelap-kelip di matanya, dan 2 sinar cahaya terbang keluar, menembus alis dan hati seorang ahli muda lain dari surga dan tergeletak mati di tempat. Bunuh, Chu Feng meraung, dan roda cahaya muncul di belakangnya. Itu adalah teknik sihir 7 harta yang mengandung 5 jenis bahan berharga dari surga dan bumi. Lebih dari itu, dia juga mengukir rune emas pada roda cahaya. Pada saat ini, roda cahaya terbuka untuk menutupi tubuhnya dan membuatnya tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tinju pamungkas, mengoperasikan metode mencuri dan memimpin pernapasan, dan membunuh 10 kelompok. Mengi, di medan perang, hampir seketika, beberapa sosok dipukul dan meledak oleh Chu Feng. Dia acak-acakan dan mengejar sekelompok ahli muda. Bahkan pria pirang yang diselimuti guntur tidak tahan. Dia batuk darah dan terlempar keluar oleh tinju pamungkas Chu Feng. Adapun petirnya, mereka semua dihancurkan dan dihancurkan oleh roda cahaya. Mereka sama sekali tidak bisa mendekati Chu Feng. Roda cahaya di belakang Chu Feng berputar seperti roda pedang dan melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Dia memotong pemuda yang matanya seperti lampu emas, membuatnya berteriak, dan separuh tubuhnya terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi. Ledakan, tangan besar Chu Feng seperti langit, menutupi dan meremas langit. Dia menahan wanita muda dari generasi Heng dengan temperamen yang luar biasa dan seperti peri, dan duduk di bawahnya seperti masar. Darahnya mengalir di langit, rambutnya acak-acakan, dan dia berteriak, "Siapa lagi, datanglah bersama. Aku akan mengalahkan semua orang dari generasimu sendirian, tidak seorang pun, tidak cukup." Rambut panjang Chu Feng berserakan, darahnya seperti guntur, bergulung-gulung dan bergelombang, dan darahnya seperti naga sungguhan, menghancurkan langit. Tanah di sekitarnya ditutupi dengan darah musuh. Semua tuan muda tingkat karakter besar yang berpartisipasi dalam perang dihancurkan olehnya. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Dia melirik para evolusionis di kejauhan, yang membuat hati generasi surga setengah baya dan muda bergetar, dan bahkan dagingnya bergetar. Pada saat ini, Chu Feng duduk di belakang Tian Jiao wanita kata konstan dan benar-benar menganggapnya sebagai masar. Dia melihat ke 4 arah dan membuat orang tidak berani menatapnya. Di mata orang-orang ini, Chu Feng seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Apinya yang ganas menjulang tinggi. Napasnya hampir mencekik dan membawa tekanan yang tak tertandingi. Seorang pria pirang yang ditutupi dengan rune guntur batuk darah di kejauhan. Lukanya sembuh dan retak, diperbaiki dan retak. Dia baru saja menderita pukulan berat terakhir dari Chu Feng. Sisa energi rune itu menghantam tubuhnya dan sulit untuk dihapus, membuat tubuhnya hancur dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, pemuda yang tampak seperti lentera emas itu bahkan lebih tragis. Dia terpotong oleh bahunya yang miring, dan bagian bawahnya jatuh ke tanah. Hanya bahu dan perutnya yang tersisa di atas, tergantung di udara yang jauh, dan darahnya mengalir turun. Mereka berdua memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kecepatan melarikan diri yang luar biasa. Setelah kalah, mereka melarikan diri dari medan perang untuk pertama kalinya dan berdiri tidak jauh dari Raja Peri Surga. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Menurut karakter Chu Feng, jika bukan karena bau Raja Peri, jika itu tidak menutupi kedua orang itu, dia pasti akan mengejar dan menekan mereka. Sifat yang paling keras dan paling marah adalah peri yang duduk di bawah haluan oleh Chu Feng ketika Maza gagal melarikan diri dan dipenjara ke tanah. Pada saat ini, wajahnya yang jernih sudah merah tua. Sangat sulit untuk malu dan marah. Sayangnya, dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan diperbaiki oleh roda cahaya 5 warna di belakang Chu Feng. Chu Feng duduk di sana dengan belati emas, rambutnya acak-acakan dan matanya tajam. Dia bertanya lagi, apakah tidak ada seorang pun di surga? Tidakkah kamu ingin memetik buah persik dan memenangkan posisi buah surga dan bumi? Tidakkah kamu memiliki seseorang yang dapat berdiri bersamaku? Dia bersandar pada pisau panjang tebal dengan ujung yang cemerlang yang tertancap di tanah. Napasnya menekan. Dia ingin menantang semua makhluk surga. Namun, dia populer dan berkata, jangan sombong. Surga begitu luas dan tak terbatas sehingga sulit bagi sekolah kita untuk mencapai ujungnya. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa makhluk di ujung jalan melintasi zaman kuno dan modern. Mungkinkah kamu dan makhluk lain di tanah kotor dunia bawah dapat membicarakannya? Meskipun dia baru saja kalah, generasi dewa setengah baya dan muda tidak dapat menundukkan kepala. Sekelompok orang marah. Mereka selalu merasa bahwa penduduk asli di dunia bawah terlalu sombong. Namun, mereka harus mendesah dalam hati mereka bahwa makhluk batas bawah ini memang terlalu kuat. Bahkan jika ditempatkan di surga, diperkirakan itu juga makhluk surgawi. Bahkan, beberapa orang memberi Chu Feng evaluasi yang lebih tinggi, berpikir bahwa dia mungkin sebanding dengan jalan peradaban evolusi. Ini luar biasa. Ini bukan keturunan ortodoksi, tetapi penerus seluruh jalan peradaban evolusi. Semua makhluk ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Secara objektif, dia bisa masuk dalam 50 besar daftar potensial generasi dewa setengah baya dan muda, dan bahkan di atas. Beberapa orang berbisik bahwa meskipun mereka tidak mau menerimanya, mereka harus mengakuinya. Saya tidak percaya. Apakah kamu tidak tahu apa 50 makhluk pertama? Beberapa dari mereka jelas orang-orang hebat di era kuno yang harus bereinkarnasi. Dia, mengapa seorang pribumi batas bawah bisa dibandingkan dengannya? Ya, belum lagi 50 teratas. Sulit untuk melihat bagian belakang leher. Mereka semua adalah monster terkuat. Selain beberapa makhluk normal muda, beberapa jelas reinkarnasi dari leluhur Tao, dan bahkan diduga bayangan Lu Jiji. Generasi muda dewa marah, berbisik dan berbicara, tetapi mereka juga mengatakan serangkaian kebenaran yang mengerikan. Ini membuat para evolusionis dari semua ras di surga berubah warna. Air di surga terlalu dalam. Bahkan makhluk kelas Daozu telah jatuh. Kehidupan mereka sebelumnya telah ditekan secara misterius dan hanya bisa sulit untuk pulih dan bereinkarnasi. Chu Feng berkata, apa gunanya mengatakan begitu banyak? Biarkan beberapa dari apa yang disebut monster itu datang. Kurasa aku bisa melawan 10 atau 100 sendirian. Kata-kata yang dipublikasikan seperti itu dan posturnya yang duduk dengan pisau benar-benar mengejutkan dan membuat marah sekelompok orang. Aborigin, terlalu sombong. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ketika Chu Feng mendengar pidato itu, matanya segera memancarkan sinar yang menyilaukan. Ada rune yang merobek kekosongan, seperti pedang peri dari sarungnya, berdentang. Pemuda yang memarahinya karena menjadi aborigin segera berteriak, jatuh ke langit, darah mengalir di alisnya, dan rohnya terbunuh. Semua orang terkejut dan menghirup AC. Semua orang merasakan ketakutan. Chu Feng membunuh salah satu dari mereka dengan mengandalkan matanya yang begitu jauh. Pada saat itu seperti pedang peri yang menembus udara dan mengambil nyawa musuh. Setelah kemenangan, Chu Feng sangat tenang dan menganggapnya serius, karena di matanya, orang seperti itu sama sekali bukan musuh. Dia menyebutkan orang lain dan berkata, misalnya, yang disebut tingkat kata konstan adalah apa yang disebut Dewa Tianjiao, tetapi seperti ini.
Hemoptisis, fraktur tubuh, oh, ada seorang tahanan. Dia dalam keadaan 3 orang, yang membuat sekelompok orang marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Pria pirang, yang ditutupi dengan rune guntur, memuntahkan seteguk darah terakhirnya dan akhirnya menstabilkan lukanya. Tubuhnya tidak retak, tetapi wajahnya sedikit pucat. Pria muda itu, yang matanya seperti lentera emas dan penuh dengan rune avenue, menggunakan obat besar dari surga untuk memperbaikinya. Residu yang baik. Situasi yang paling memalukan tentu saja adalah wanita itu. Dia ingin menjadi gila, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia dipenjara di sana dan menjadi seorang masar. Siapa yang bisa tahan di depan umum? Terutama pada hari kerja, dia dihormati sebagai generasi peri surgawi, tetapi dia berakhir seperti ini, yang membuatnya malu dan marah. Lepaskan peri Shaolin, seseorang meraung. Sebenarnya, saat ini, semua orang memiliki keraguan diri. Mengapa mereka mengabaikan masalah ini? Peri Shaolin masih duduk di bawah pria itu. Itu roda cahaya. Tampaknya itu dapat memotong persepsi dan kesadaran ilahi, yang membuat kita mengabaikan segalanya. Mata, pikiran, sentuhan, dan perasaan tubuh kita tampaknya terlindungi. Seseorang menghisap AC. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang merasa ngeri, dan mereka menyadari bahwa memang begitu. Beberapa makhluk di ujung jalan dapat membuat dunia tidak menganggapnya apa-apa dan melakukannya dengan mudah. Tapi apa yang Chu Feng gunakan tadi? Chu Feng benar-benar jatuh ke dalam situasi khusus. Kali ini, dia menggunakan teknik sihir 7 harta untuk berubah menjadi roda cahaya 5 warna, dan mengukir kata-kata emas di toples batu. Dia benar-benar memahami esensi teknik sihir dalam pertempuran dan menyadarinya secara menyeluruh. Esensi dari 7 harta karun dan seni yang menakjubkan tidak harus didasarkan pada 7 bahan langka dari langit dan bumi. Faktanya, setiap bahan dapat digantikan oleh jalan peradaban evolusi, yang akan menjadi lebih kuat. Dia tidak hanya memahami hal mendasar, tetapi juga melakukan beberapa sublimasi. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak, tetapi pemahaman menyeluruh ini adalah momen empati antara asal-usul langit dan bumi. Oleh karena itu, roda cahaya 5 warna itu makmur, meliputi segalanya, dan ada kecenderungan tidak ada pikiran dan tidak ada pikiran. Lepaskan Shaolin, seorang wanita berteriak pelan, dan berdiri dan mengangkat tangannya. Perintah itu seperti pelangi, mengalir di langit, seperti sinar peri terbang yang memotong ke Chu Feng. Dia dan Shaolin berasal dari ortodoksi yang sama. Mereka berada di bawah pintu wanita parubaya yang duduk di belakang singa putih, dan wanita itu telah melihat ke dalam bidang abadi sejati. Dia dan Shaolin disebut kebanggaan ganda pintu, tetapi mereka lebih tinggi dari Shaolin, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat digabungkan. Ledakan. Pada saat kritis, iblis itu melesat, dan tangan ramping itu menepuk dengan ringan. Telapak tangan dan jari-jari putih itu tampak indah dan mempesona, tetapi mereka sangat kuat dan menakutkan. Sinar cahaya seperti peri tersebar langsung, dan iblis itu berakhir melawan wanita itu. Astaga, pelangi ilahi bermekaran satu demi satu, dan rantai ilahi yang teratur terjalin seperti sungai bintang. Medan perang ini penuh dengan cahaya peri yang berterbangan dan hujan yang tersebar, yang sangat indah. Kedua wanita itu tak terkalahkan pada tingkat ortodoksi mereka sendiri. Mereka bertemu dan bertarung dengan sengit. Oke, tekan provokasi batas bawah. Beri mereka warna untuk melihat, biarkan mereka mengerti bahwa celah dengan Tuhan seperti parit alami. Peri Qiyu belum pernah bertemu lawan sejak debutnya. Di belakang, para evolusionis generasi menengah dan muda di surga meraung. Alasan utamanya adalah bahwa momentum Chu Feng terlalu kuat sekarang, dan tekanan pada sekelompok orang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Sekarang, pemula dari peradaban evolusi jalan, akhir Tianjiao Qiyu telah sangat meningkatkan moral mereka. Mereka pikir mereka harus bisa menahan napas, jadi mereka semua berteriak. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa dalam pertempuran sengit itu, peri Qiyu, yang penuh dengan cahaya peri eklosik, terbang keluar dan hampir tertusuk oleh telapak tangan iblis itu. Rohnya rusak parah dan hampir mati. Di belakang, peri sungguhan berakhir dan menangkapnya. Wanita parubaya yang duduk di atas singa putih adalah raja peri yang tak tertandingi. Dia juga terkejut melihat iblis itu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa pihak lain itu memiliki keterampilan seperti surga dan memiliki bakat bertarung yang terlalu kuat. Hanya ada sedikit gerakan. Dia hampir membunuh muridnya yang paling menjanjikan. Orang seperti ini, apalagi di alam bawah,
jarang ada di surga. Bahkan beberapa monster tua yang telah hidup selama beberapa abad harus bergegas menerima mereka sebagai murid. Bang! Dari luar wilayah yang tak berujung dan jauh, fluktuasi energi sisa yang dahsyat datang, dan lingkaran darah mewarnai langit menjadi merah. Apakah ada Raja Peri yang terbunuh sepenuhnya? Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertarung. Di mana itu? Satu lagi, kakak laki-laki tua Jiu Dawei, veteran yang lumpuh, yang berteriak. Setelah beberapa kali bertabrakan, dia akhirnya menggunakan metode rahasia tinju kekaisaran dan meninju orang-orang. Keluar, aku, frustrasi. Bahkan para evolusionis Tuhan memiliki banyak orang tua yang tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin melontarkan bahasa kotor. Tuan ini terlalu kejam untuk mengalahkan Raja Peri yang kuat. Apakah ini pertarungan untuk menghancurkan bentuk dan roh? Apa keterampilan rahasia itu? Bukankah itu berarti sulit bagi Raja Peri untuk saling membunuh? Selain itu, orang tua yang lumpuh ini masih mencari seseorang di sana. Sungguh memalukan dan mengerikan untuk melihat-lihat. Sebenarnya, dua veteran lainnya tidak ambigu. Veteran dengan tombak di tangannya mengalirkan darah peri pada bilah tombaknya yang cemerlang. Aku tidak bisa bergerak. Monster ini telah dibaptis oleh darah kaisar dan mempelajari metode rahasia tingkat kaisar abadi. Seseorang gemetar. Bukannya mereka tidak bisa. Itu benar-benar karena ketiga veteran itu terlalu aneh. Kaisar Qi tidak aktif di dalam tubuh, dan Raja Peri yang normal tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Ah, aku tak terkalahkan. Mayat busuk itu berteriak dan bertarung dengan sengit dengan lawannya. Secara umum, jiwanya tidak lengkap. Bahkan jika Taois kecil itu kembali dan melengkapi beberapa, dia masih kurang, karena jiwa utama yang paling kuat sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, dia bertarung sedikit keras, tetapi dia tidak tertinggal. Dia bertarung dengan Raja Peri Surga hingga panas membara. Aku benar-benar ragu jika jiwa masterku ada di sini, bisakah aku membunuh leluhur Tao Dewa? Mayat busuk itu memberanikan diri dan menyemangati dirinya sendiri, yang membuat wajah banyak orang berkedut. Dewa berani mengatakan demikian. Ketiga veteran itu pergi mencari lawan mereka lagi dan ingin bertarung sampai akhir. Namun, meskipun lebih dari 100 orang kuat datang ke kelompok orang kedua, hanya sedikit orang yang bersedia melawan mereka. Selain itu, ada Raja Peri lain di surga yang berakhir dalam duel besar dengan yang kuat dari dewa, dan satu bagian rune energi yang mengerikan pecah di tempat terdalam di luar wilayah itu, mengguncang aturan jalan. Ayo, siapa yang akan melawanku? Dewa, Peri sejati, berakhir dengan napas yang sangat mengerikan, menatap sekelompok tokoh top yang datang ke ujung di bidang penelitian ekstrim di surga. Aku akan datang. Kaisar Bulu keluar untuk melawan satu. Kemudian, ada makhluk abadi sejati lainnya di surga, yang harus memilih semua evolusioner pada level yang sama. Benar-benar hidup. Aku akan datang ke dunia bawah untuk mendapatkan pengalaman yang hidup dan panjang. Di gerbang surga, ada sesosok sosok yang melintas, dipenuhi awan dan kabut. Seekor binatang purba berwarna putih salju dan menginjak cahaya abadi. Ia kuat dan menakutkan, dikelilingi oleh hantu. Ternyata itu adalah seekor harimau putih, yang diperbudak oleh para dewa dan hantu, menjaga sisinya. Yang terpenting adalah bahwa harimau putih itu hanyalah seekor tunggangan. Yang baru saja dikatakannya adalah seorang pemuda di punggungnya. Ia tampak damai dan biasa saja. Namun jika diperhatikan dengan saksama, ada banyak sekali rune avenue di dasar matanya. Chu Feng terkejut. Tunggangannya adalah seekor harimau putih abadi sejati, yang sedikit tidak normal, karena ia belum mencapai level itu. Menurut perkiraan Chu Feng, alamnya mirip dengannya. Akan tetapi, para evolusionis di level ini menganggap makhluk abadi sejati sebagai tunggangan, yang cukup untuk menggambarkan masalahnya. Jelas, ada makhluk luar biasa yang datang. Saya khawatir rincian sekolahnya sangat mengejutkan. Anda tahu, banyak orang besar datang dari dunia bawah tanpa kemegahan atau tunggangan apapun. Jalan daging murni, peradaban evolusi yang akan memurnikan tubuh ke medan tertinggi, apakah jalannya di dunia ini? Orang-orang terkejut dan kaget. Kemudian, banyak orang sangat gembira dan berteriak satu demi satu. Tolong Zenteng, pendeta Tao, taklukkan iblis ini dan ancam surga atas nama ortodoksi Tuhan kita. Tolong ambil tindakan untuk menekan Liao ini. Dia terlalu sombong. Sekelompok orang minum dan menunjuk ke Chu Feng. Jelas, ini adalah monster muda dengan latar belakang yang hebat.
Itu adalah jalan peradaban evolusi. Kemanapun dia pergi, dia akan mengguncang dunia. Dia sangat muda. Apa yang disebut wajahnya tidak mempertahankan kemudaannya, tetapi tulang, daging, dan darahnya memancarkan vitalitas sejati. Dia tidak sampai ke titik ini dengan menderita selama ratusan ribu tahun. Chu Feng mengangguk. Pria ini benar-benar memiliki akar yang luar biasa. Itu tidak sederhana. Ayo bertarung. Chu Feng membuka mulutnya. Wah, gatal sekali. Coba kulihat caramu. Zhen Teng, yang duduk di atas harimau putih abadi yang asli, membuka mulutnya. Penampilannya biasa saja, tetapi dia adalah seorang pendeta Tao dari peradaban evolusi. Kekuatannya secara alami tidak dapat diprediksi. Pada saat berikutnya, dia langsung melayang ke udara, meninggalkan gunung harimau putih yang abadi, bergegas menuju Chu Feng, menghancurkan kekosongan dengan dagingnya, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di belakangnya. Kekosongan itu terputus oleh permukaan tubuhnya. Layak untuk garis daging, penampakannya saja sudah cukup menakjubkan. Dao Zi, jangan bunuh dia dengan satu pukulan dan tetaplah sebagai tawanan, kalau tidak akan ada ketegangan. Biarkan dia perlahan menyadari celah dalam kegagalannya. Seseorang berteriak di belakang. Tao Zhen Teng telah dipromosikan ke posisi ke-45 dalam peringkat potensial generasi setengah baya dan muda di surga selama beberapa tahun. Dia adalah makhluk yang benar-benar tak tertandingi. Dia ditakdirkan untuk memiliki sedikit saingan di masa depan. Mungkin dia bisa sampai pada akhir peradaban evolusi mereka. Apakah iblis Chu ini berani mempublikasikan dan sombong? Dia akhirnya bertemu dengan jalan Tuhanku. Dia akan segera mengerti bahwa dia tidak dapat membesarkan naga sungguhan di tanah kotor ini. Mereka semua adalah naga bumi. Dia akan menunjukkan wujud aslinya dan akan dikalahkan. Di generasi Dewa Tengah dan Muda, beberapa orang sangat bersemangat dan ingin menekan Chu Feng dalam sekejap. Alasan utamanya adalah bahwa mereka baru saja kalah total atau bahkan dipermalukan. Mereka membutuhkan kemenangan besar untuk memperbaiki nama Tuhan. Sebenarnya, sebelum kedua medan perang itu, ada banyak orang muda dan setengah baya di bawah sinar matahari, dan bahkan para evolusionis muda di surga. Sekarang mereka bersatu dengan dunia luar. Kalian semua diam. Prestasi iblis Chu terbunuh. Tunggu dan lihat, bahkan para evolusionis ekstrateritorial yang memiliki permusuhan terhadap Chu Feng dan berada dalam posisi yang kompetitif sekarang mendukung Chu Feng dan berharap bahwa Chu Feng dapat mengalahkan Tuhan. Meskipun saya tahu, itu mungkin sangat sulit, atau bahkan mustahil. Bagaimanapun, Tuhan itu tinggi. Itu telah menjadi mitos yang tidak dapat dicapai sejak zaman kuno. Itu membawa terlalu banyak tekanan psikologis kepada orang-orang. Semua kelompok etnis di langit sangat takut. Secara psikologis, mereka tidak percaya diri dan merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang lemah. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu. Pada masa itu diperjuangkan oleh dirimu sendiri. Siapapun yang berani menolak, tekan saja secara langsung. Ada teriakan keras. Sebenarnya, ketika kerumunan itu riuh dan berisik, kedua orang di lapangan itu telah bertabrakan satu sama lain, dan sinar simbol avenue yang menyilaukan pecah. Fluktuasi energi mengejutkan banyak evolutor. Suara diskusi orang-orang, bahkan suara pikiran Tuhan, tidak dapat menandingi kecepatan kedua orang itu. Mereka terlalu cepat untuk membuat orang bereaksi sama sekali. Jelas, Chu Feng membiarkan Zhao Lin pergi. Setelah duduk begitu lama, dia tidak membunuhnya dan membiarkannya pergi. Terutama karena dia merasa bahwa jika tidak perlu, dia tidak akan mati. Ledakan. Saat ini, dia dan Zhen Teng bertarung bersama, yang dapat disebut pertempuran antara naga dan harimau. Ini benar-benar lawan yang kuat. Selama bertahun-tahun, Chu Feng selalu mementingkan tubuh fisik dan mengolah tubuh Tao-nya hingga mencapai tingkat keteguhan dan keabadian. Daging dan darah seperti King Kong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh yang kuat dalam kompetisi fisik, dan pihak lain bahkan lebih jahat. Karena, dalam tabrakan yang sengit, Zhen Teng berani menghubungkan segel tinjunya dengan bagian manapun dari tubuhnya. Itu benar-benar tidak normal. Jika tubuh Chu Feng adalah yang kedua di antara generasi muda surga, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Akibatnya, dia sekarang bertemu dengan monster semacam ini yang membuatnya merasa sulit. Sebelum pertarungan, dia tidak terlalu percaya diri karena dia memiliki buah Tao Raja Shuangheng.
Dia percaya bahwa monster yang benar-benar tak terkalahkan di generasi Dewa Tengah dan Muda pasti memiliki kartu dan metode mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempur pamungkas mereka. Beberapa orang bahkan mungkin membangun satu buah tao sebanyak yang dia lakukan. Boom! Langit runtuh, gunung-gunung pecah seperti rumput liar, keruntuhan dipengaruhi oleh energi yang kuat di antara kedua orang itu, dan yang tercabut oleh angin kencang terbang ke kejauhan. Itu seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Chu Feng berbisik bahwa tubuh Tao terlalu kuat. Bahkan, itu dapat digambarkan sebagai lebih dari sekadar batu yang tidak bisa digerakkan. Itu hanyalah kumpulan logam induk yang meleleh dari semua warna. Kapan? Chu Feng bertarung dengannya dan bertabrakan dengan dagingnya. Setiap saat, berbagai simbol avenue meledak dalam daging dan darah masing-masing. Itu abadi dan tak terkalahkan. Meski begitu, dia tidak menghancurkan pertahanan fisik orang ini untuk sementara waktu, tetapi dia juga mengejutkan generasi Dewa Tengah dan Muda. Apa yang mereka lihat, setelah iblis Chu Feng keluar semua, dia bisa membunuh dengan sangat ganas dengan Tao Zi di peringkat 50 teratas dewa. Dalam kognisi mereka, Chu Feng harus ditekan dengan cepat. Aku tidak percaya pada kejahatan dan tidak bisa menghancurkanmu. Chu Feng meraung. Untuk sementara waktu, roda cahaya 5 warna di belakangnya berkembang pesat, rune padat, bahan langka surga dan bumi dicampur, dan sumber jalan disempurnakan untuk digunakan sendiri, bersinar di langit dan bumi. Justru karena dia dilindungi oleh roda-roda cahaya, maka pertahanannya juga sama menakjubkannya dan tidak dapat ditembus oleh ribuan metode. Pada saat ini, hidung Chu Tuyere mengepulkan kabut putih. Dia mendesak metode pernapasan yang diinduksi secara ekstrim, dan melemparkan tinju pamungkas yang istimewa. Tinju pamungkas itu sendiri mengerikan dan cukup kuat. Sekarang Chu Feng mengukir kata-kata emas pada toples batu di tinjunya dan membunuhnya. Dong, dong, dalam benturan yang memekakkan telinga, tubuh Zenteng terciprat percikan api, dan kulitnya terpotong dan darah mengalir keluar. Apa? Tao berdarah. Bagaimana ini mungkin? Daging adalah andalannya yang paling kuat. Bahkan jika jiwanya terluka, tubuh harta karunnya tidak akan terluka. Ya Tuhan, generasi muda semuanya terkejut. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Chu Feng meraung. Pada saat ini, dia menjalankan metode pernapasan timah hitam secara ekstrim, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin terang. Tinjunya tampaknya mampu menembus langit, semakin terang. Simbol emas itu padat, menyebar dari tinjunya ke lengannya, dan kemudian bahkan tubuh bagian atasnya. Yang lemah atau kuat tergantung pada keterampilan bertarung fisik saya. Zenteng minum dan bersinar. Luka-lukanya sebelumnya segera sembuh, dan napasnya membaik banyak lagi. Chu Feng mengabaikannya. Setengah bagian atas tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh rune emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggabungkan semua jenis rahasia ke tingkat ini. Ledakan, rambut panjangnya tersebar dan gas darahnya naik. Segel tinju menembus langit. Tinju pamungkas itu terbuka dan tertutup seperti pengorbanan cahaya pamungkas yang sesungguhnya, yang membuat Zenteng Zen terhuyung mundur, dan gumpalan 7 warna darah asli meluap dari sudut mulutnya. Ayo, jangan mengecewakanku. Lakukan beberapa gerakan lagi denganku dan biarkan aku mengalami bagaimana cara berlatih keabadian. Chu Feng berteriak. Generasi tengah dan muda, baik orang-orang surga atau para evolusionis surga, semuanya terkejut. Setan Chu Feng ini gila. Dia benar-benar melukai jalan peradaban evolusi yang cemerlang di surga, dan dia masih saling mengingini rahasia tertinggi pemurnian tubuh. Orang gila ini, bahkan beberapa orang tua di surga terkejut dan berkata, bagaimana seorang aborigin bisa begitu kuat? Kakek Tuye, jika kamu tidak menerimanya, kamu akan berakhir. Seseorang dicubahkan menekanmu. Pada saat ini, Chu Feng begitu memberontak sehingga bahkan teman-teman lama dewa menargetkannya. Karena dia menyukai satu metode luar biasa untuk mengembangkan peradaban demi peradaban, dan ingin mengamati dan belajar. Ledakan, sekali lagi, dia mendorong Dao Zizen ke belakang, membuat 7 warna darah asli menetes dari sudut mulutnya. Langit dan bumi, merindukan musuh. Chu Feng meraung. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Itu bukan hanya tantangan bagi Tuhan, tetapi orang-orang merasakannya. Sebenarnya, dia juga ingin melihat semua jalur evolusi yang cemerlang. Apakah ini orang gila sungguhan atau hanya orang gila? Entah dia benar-benar gila atau orang gila, sikap Chu Feng menimbulkan kegemparan dan mengejutkan semua penganut evolusi.
Apakah dia benar-benar memiliki keyakinan kuat untuk melihat semua jalur evolusi yang cemerlang? Atau dia sedikit sombong? Sekarang hal itu telah menarik perhatian dunia. Semua orang menatap kedua medan perang, dan lebih banyak mata tertuju pada Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng mengalahkan sekelompok pahlawan, dan sekarang dia bertarung melawan jalur peradaban evolusi, yang benar-benar mengejutkan semua kelompok etnis. Ledakan, rune jalan bermekaran, dan keterampilan yang luar biasa itu menakjubkan. Zenteng seperti naga sungguhan dan burung abadi. Dia bertarung dengan Chu Feng secara vertikal dan horizontal di medan perang. Ini bukan Tao dari sebuah tradisi atau keluarga. Ini adalah Tao yang tak terkalahkan dari seluruh peradaban evolusi fisik. Jika Anda berpikir dengan hati-hati, itu sangat mengerikan. Makhluk muda yang mengambil jalur fisik mencakup banyak kelompok etnis dan keluarga kuno yang terpisah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia mewakili potensi terkuat di dunia ini di era ini dan di jalan peradaban evolusi. Seorang pendeta Tao peradaban evolusi, bahkan jika dia berada di surga, memiliki posisi yang sangat terpisah. Dia tidak menyembah monster generasi lama dan tidak perlu memberi hormat. Karena yang paling konservatif di antara mereka akan menjadi orang-orang seperti itu, dan tujuan mendasar mereka adalah untuk meletakkan fondasi dan menjadi leluhur, dan memperluas peradaban evolusi mereka. Oleh karena itu, status Zenteng jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan oleh para evolusionis surga. Hanya Tuhan yang tahu apa arti kehadirannya. Dia datang untuk menekan kaum muda di surga. Satu orang sudah cukup. Oleh karena itu, semua orang di surga terkejut. Sungguh luar biasa bahwa Zenteng terluka dan berdarah dari sudut mulutnya dalam duel yang adil. Cara peradaban evolusi yang cemerlang. Dagingnya tidak ada bandingannya. Aku batuk darah. Ya Tuhan, beberapa monster tua tidak bisa mempercayainya. Bahkan di surga, tidak banyak jalur evolusi yang bisa berakhir. Tidak diragukan lagi bahwa jalur daging ada di antara mereka. Peradaban evolusi secara alami memiliki posisi yang sangat terpisah. Bunuh. Tinju Chu Feng menjadi semakin indah. Rune emas menyebar di lengannya dan menutupi seluruh bagian atas tubuhnya, membuatnya kuat dan abadi, seolah-olah dia adalah cara yang tak terkalahkan untuk menempuh jalan daging. Dalam suara berdenting, Chu Feng merentangkan lengannya dan membuat tanda tinju. Percikan api memercik di antara dia dan Zenteng. Pola Tao meledak seperti dua makhluk yang terbuat dari emas abadi. Jika seseorang naik ke atas, dia akan hancur oleh tinju mereka, dan dagingnya akan hancur. Namun, ada banyak sekali rune di antara mereka, seperti bunga-bunga negeri dongeng yang mekar, dengan makna mendalam yang tak terbatas dan memekakkan telinga. Puff! Zenteng memuntahkan seteguk darah. Cederanya lebih serius daripada sebelumnya. Dia merasa bahwa kelima organ dalam yang berkilauan telah bergeser dan terguncang menjadi retakan kecil. Apakah pertarungan fisik tidak berhasil? Ini membuatnya kagum. Dia tidak menyangka akan bertemu monster yang lebih besar darinya di dunia bawah. Datang lagi, itu dia. Chu Feng mengenakan rambut panjang tebal, matanya seperti kilat, semakin cerah, dan dia saling merasakan jalan. Karena dia telah menguasai metode pernapasan mencuri. Dalam tabrakan, dalam pertempuran hidup dan mati yang menentukan, dia dapat menangkap makna mendalam dari rune. Dia mencuri. Daging Zenteng bersinar dalam 7 warna. Darah asli seperti guntur. Dagingnya sembuh dalam sekejap dan pulih ke kondisi terkuatnya dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan dari jalur evolusi mereka. Daging sulit dihancurkan. Bahkan jika roh rusak atau bahkan terpotong, ia dapat dilahirkan kembali melalui darah dan daging. Ledakan. Terlepas dari kegembiraan pembunuhan Chu Feng, ia melindungi tubuhnya dengan roda cahaya 5 warna dan memperkuat kekuatan serangan segel tinjunya dengan rune emas untuk membunuhnya ke keadaan iblis gila. Dengan kata lain, ia mencuri metode rahasia jalan tubuh. Beberapa orang gila dan beberapa orang gila. Ia bahkan melakukannya dalam pertempuran. Namun, pada titik ini, ia juga memiliki kelalaian. Dengan suara keras, ia meraih petarung itu, dan kaki kanannya menyapu udara seperti pedang perih, mencoba untuk mengenai kunci Zenteng yang melompat. Akibatnya, meskipun kakinya terpusat pada tubuh masing-masing, ketika Zenteng Zong bangkit, rune di antara kedua kakinya mekar, percikan api memercik dan saling terkait secara berurutan, dan ia bahkan sehat. Sebaliknya, kaki kanan Chu Feng sangat sakit dan hampir retak. Hiss! Ia menghirup udara dingin dan sedikit terbangun. Itu adalah pertarungan.
Dalam pertarungan besar, dia bertindak terlalu jauh dan hampir membuat kesalahan. Perlu dicatat bahwa roda cahaya di belakangnya dan rune emas yang menyebar dari segel tinju hanya menutupi tubuh bagian atasnya, bukan kakinya. Oleh karena itu, telapak kakinya tersapu seperti pedang peri ke-evolusionis lainnya, yang dapat membunuh semua musuh alami. Namun, itu lebih buruk bagi Zenteng. Dia gagal melukai kunci pihak lain, tetapi hampir melukai dirinya sendiri. Chu Feng tidak takut, sebaliknya, dia terkejut. Jalur fisik pihak lain semakin menariknya, dan dia cukup iri karena dia bisa cukup kuat. Pada saat berikutnya, jejak tinjunya lebih indah, seperti api yang membakar langit, dan jika matahari kemasan meledak, sinar cahaya tak berujung menyapu dari tinjunya, menyapu langit dan bumi. Bagaimana makhluk tingkat ini bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Beberapa monster tua terkejut, wajah beberapa orang berkedut dan tidak dapat mempercayainya. Jelas, Zenteng telah menghadapi krisis terbesar. Petir, batu, dan api, dia diselimuti oleh cahaya tinju tertinggi Chu Feng, dan semua bagian tubuhnya berdenting, dan dia akan diledakkan. Tao jatuh tertiup angin, dan 7 lubang berdarah. Itu tidak mungkin. Sekelompok makhluk muda dari surga tercengang, lalu menggigil, dan semuanya berdebar-debar. Seorang aborigin dari dunia bawah benar-benar menekan pendeta Tao dari surga. Jalan daging pada akhirnya kosong, bukan daging yang kuat, tetapi semua hal dapat membawa diriku yang sejati. Aku kosong, seluruh tubuh kosong, selamanya kosong, tidak pernah hancur, dan daging itu abadi. Rambut panjang Zenteng terurai, mulut dan hidungnya berdarah, dan dia terluka parah. Namun, dia tampaknya menyadari arti sebenarnya dari hukum rahasia dalam peradaban evolusinya. Ketika segel tinju Chu Feng yang kuat mengenainya, tinjunya yang cemerlang mengenainya seperti ilusi. Bagaimana situasinya? Chu Feng terkejut. Dia jelas merasakan bahwa pihak lain ada di sana. Bagaimana itu bisa menembus, seperti mengenai udara. Di sana udara meledak dan kekosongan meledak. Tinju pamungkasnya begitu ganas dan mendominasi sehingga cukup untuk meledakkan segalanya. Tetapi sekarang, setelah dia bergegas, Taois Zenteng masih berdiri di sana, seluruh tubuhnya utuh, dan semua metode tampak kosong baginya. Jalan daging pada akhirnya kosong. Semuanya dapat berisi diriku yang sejati, seluruh tubuhnya kosong dan dunia abadi kosong. Makhluk muda Tianzong dari surga terkejut. Beberapa orang berbisik, tetapi mereka tahu beberapa legenda tersebar di jalan tubuh. Zenteng mendapat pencerahan dalam pertempuran dan memahami beberapa arti sebenarnya dari peradaban evolusi ini. Tao, apakah semua dharma tidak dapat diganggu-gugat? Itu benar-benar telah menjadi jalan daging yang terkuat dan memahami makna yang sebenarnya. Sejak saat itu tidak pernah buruk. Seseorang berkata dengan gembira, jalan tubuh fisik terkenal di surga. Mereka yang telah mencapai kultivasi sejati sangat mengerikan dan paling sulit dihadapi. Mereka melintasi dunia dengan tubuh fisik mereka dan menekan semua bencana dengan fisik mereka. Ada legenda yang tak terkalahkan. Sekarang, Zenteng memahami makna sebenarnya dari metode kunci. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melonjak, dan berdiri di bidang bawaan yang tak terkalahkan. Benar saja, pada level ini, Zenteng mulai melawan balik, tampak hampa. Namun, begitu dia mulai menyerang, entah itu metode rahasia atau tinju, dia akan mengeras lagi dan menghantam di depan tubuh Tao Chu Feng. Ledakan besar di kehampaan, terbakarnya rune yang tak terhitung jumlahnya, seperti letusan gunung berapi dan bintang-bintang yang terbalik, membuat medan perang ini sangat indah. Chu Feng mundur, dikejutkan oleh dampak yang besar, dan merasakan tekanan yang besar. Namun, dia tidak takut. Roda cahaya yang menutupi tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, menyilaukan hingga ekstrim, mengandung Tao dan dharmanya. Dia memotong langit, jadi dia tidak mempercayainya dan tidak dapat melukai Tao Zenteng. Tidak ada gunanya, tubuhku kosong. Semua metode datang dan menjadi kosong. Langit membawa tubuhku, kehampaan menyimpan pikiranku. Kau tidak dapat menyakitiku. Zenteng berbicara. Lebih dari itu, di seberang Chu Feng, sosok besar muncul. Itu adalah Zenteng. Langit dan bumi memadatkan tubuh Dharma untuknya, dan seluruh langit tampaknya menjadi perwujudannya. Selain itu, di belakang Chu Feng, Zenteng yang besar perlahan muncul, dipenuhi kabut abadi. Kemudian, Zenteng muncul di sisi kiri dan kanan Chu Feng.
Dia setinggi langit dan berdiri di antara langit dan bumi. Mereka perlahan mengulurkan tangan besar mereka, lalu tiba-tiba menamparkan Chu Feng. Semuanya bisa membawaku. Para pahlawan muda dewa terkejut, emosi mereka berfluktuasi hebat, dan mereka sangat tersentuh. Mereka tahu itu adalah hukum suci jalur fisik. Jalur evolusi ini, setelah mencapai keadaan ekstrim, tidak hanya padat dan abadi, tetapi ditempatkan di kehampaan, dan semua surga membawa jati diri mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, surga dan bumi digunakan oleh mereka dan dapat digunakan untuk memurnikan tubuh Dharma. Sekarang Zenteng menggunakan Dharma ini. Semua hal di surga mengandung jati diri yang sebenarnya, memanifestasikan dengan sembrono dan menekan angin Chu. Ledakan. Ketika dentuman besar datang, Chu Feng mengerahkan seluruh tenaganya. Rune emas di tinjunya menyebar ke tubuh bagian atasnya dan menutupi kakinya. Tubuhnya tertutupi olehnya. Meski begitu, dia juga terbang keluar. Di bawah serangan jenuh dari pihak lain, dia sangat pasif. Chu Feng terhuyung mundur